Tak lama kemudian, perwakilan suku-suku lain tiba. Orang-orang ini datang bersama suku mereka, atau sendirian. Secara bertahap, jumlah orang di lapangan meningkat. Tempat itu ramai dengan aktivitas saat orang-orang berbicara di antara mereka sendiri. Bagaimanapun, upacara akbar hanya diadakan setiap beberapa tahun sekali. Jumlah orang yang mengikuti ujian tahun ini juga jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Suming memanfaatkan kesempatan ketika ada banyak orang di sekitar untuk mengambil beberapa langkah cepat ke depan guna menghindari pria tua yang terus mengganggunya. Ocehan konstan pria tua itu membuat Suming pusing. Setelah menghindarinya, ia melihat dari sela-sela. Pria tua itu melihat sekeliling kerumunan untuk mencarinya. Suming dengan cepat merundukkan tubuhnya. Tidak ingin terlihat. Mungkin ada banyak orang berkumpul di lapangan, tetapi Suming tidak mengenali kebanyakan dari mereka. Penampilannya juga sangat biasa di antara kerumunan sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Sejujurnya, Suming bukan satu-satunya yang mencoba bersikap biasa. Ada cukup banyak peserta ujian yang bukan dari suku aliran angin yang mengikuti ujian untuk pertama kalinya. Lihat, itu Wusen. Kudengar dia salah satu keajaiban dari suku aliran angin. Bukankah itu Chencong? Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia terlihat seperti itu. Dia benar-benar memiliki kehadiran yang cukup sih. Apa kau melihat Beiling dari suku Gunung Gelap? Kudengar dia juga luar biasa. Dia mendapat tempat di 50 besar dalam ujian sebelumnya. Jika kita bisa berteman dengannya, itu akan bagus. Akan ada banyak orang yang akan cemburu pada kita ketika kita kembali ke suku. Mereka yang berada di samping Suming tampaknya bukan pemula. Mereka berbisik satu sama lain sementara wajah mereka dipenuhi kekaguman. Ini mungkin kesempatan kita. Jika kita bisa menarik perhatian Wusen atau Chencong dan tetap di sisi mereka, maka posisi kita di suku pasti akan berbeda. Ada banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama. Tidakkah kau tahu kalau ada banyak orang yang ingin mendekati mereka untuk berteman? Mengapa kita tidak mencobanya juga? Hei, kau, aku lihat kau sendirian. Ini pasti pertama kalinya kau di sini kan? Seorang pemuda yang terlihat jujur di samping Suming tersenyum dan berkata kepadanya. Bibir Suming melengkung membentuk senyum sopan, dan ia mengangguk pada pemuda itu. Saudara, belum semua orang tiba, tapi sepertinya tahap pertama ujian akan segera dimulai. Mengapa kita tidak pergi ke Chencong dan mencoba berteman dengannya? Bagaimana dengan kalian semua? Ayo pergi bersama. Jika kita pergi sendiri, dia mungkin mengabaikan kita. Pemuda itu dengan cepat berbicara saat ia mencoba membujuk Suming dan orang-orang di sekitarnya. Lihat Wusen, wajahnya suram. Aku cukup yakin suasana hatinya buruk. Kita seharusnya tidak pergi dan mengganggunya. Chencong itu terlihat seperti orang yang terus terang. Dia seharusnya lebih mudah didekati. Beberapa orang di sekitarnya terpengaruh oleh kata-kata pemuda itu, dan ia berhasil mengumpulkan sekitar 7 hingga 8 orang untuk pergi menuju Chencong. Suming tidak ingin pergi, tetapi ia diseret oleh pemuda yang antusias itu. Jadi ia tidak punya pilihan selain mengikuti kerumunan. Tepat saat mereka bergerak maju, ruang di luar lapangan berputar sekali lagi, menarik perhatian semua orang. Saat ruang itu berputar, 5 orang muncul. Orang yang memimpin tim adalah seorang pria berusia 40-an. Pria itu mengenakan kain goni dan terlihat sangat kuat. Ada kehadiran Qi yang mengejutkan di sekitar tubuhnya. Ada bekas luka yang jelas di wajahnya yang membentang dari alis kirinya secara diagonal hingga mencapai sudut kanan bibirnya, menyebabkan ia terlihat sangat ganas dan menakutkan. Itu suku Gunung Hitam. Mungkinkah itu pemimpin suku Gunung Hitam? Kudengar ada bekas luka yang mengerikan di wajah pemimpin suku Gunung Hitam. Jadi itu pasti dia. Benar. Kudengar tetua dari suku Gunung Hitam tidak hadir kali ini. Pemimpin suku merekalah yang memimpin tim. Ada 4 orang di belakang pria itu. Mereka perlahan berjalan ke lapangan. Sekilas, keempat orang itu tampak normal. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, maka mereka akan dengan mudah menemukan bahwa di antara keempatnya, 3 adalah pemuda seusia, sementara yang terakhir adalah pria berpenampilan kokoh berusia 40-an. Anehnya, pria itu dan 2 pemuda lainnya yang mengikuti di belakang pemimpin suku mengelilingi salah satu pemuda, seperti mereka adalah bawahannya. Mereka bahkan secara naluriah tidak melampaui pemuda itu saat mereka berjalan. Pemuda itu berusia sekitar 18 tahun. Ia mengenakan baju kulit gelap dan berambut panjang.
Wajahnya tidak dapat dilihat dengan jelas, karena kerah baju gelapnya ditarik ke atas untuk menutupi seluruh wajahnya selain matanya. Ia juga menundukkan kepala, sehingga mencegah siapapun melihat wajahnya dengan jelas. Pemuda itu diam. Ia mengabaikan tatapan yang tertuju padanya dan berjalan menuju kerumunan bersama pemimpin sukunya. Mereka duduk bersila di sudut yang jauh dari suku Gunung Gelap. Terlihat juga dari cara ia duduk bahwa pemuda itu berbeda. Ia duduk sendirian, tidak berbaur dengan anggota suku lainnya. Meskipun demikian, begitu ia duduk, ia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat ke arah suku Gunung Gelap. Rasa jijik muncul sebentar di matanya. Mata Suming juga tertuju pada orang-orang dari suku Gunung Hitam, sama seperti yang lain. Ia memberikan perhatian khusus pada pemimpin suku mereka dan pemuda itu. Suming tidak terkejut dengan kekuatan pemimpin suku Gunung Hitam, tetapi pemuda itu membuatnya merasakan bahaya samar. Ia hampir bisa memastikan orang ini luar biasa. Tetapi di dalam hatinya, ia membenci perilaku semacam ini, berpura-pura jauh lebih cerdas dan kuat daripada orang lain. Dibandingkan dengannya, Suming bahkan merasa Wusen jauh lebih baik daripada orang itu. Paling tidak, Wusen tidak berpura-pura misterius. Kedatangan suku Gunung Hitam tidak memicu banyak diskusi. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang jauh lebih tertarik pada keajaiban suku aliran angin. Bagaimanapun, reputasi orang-orang ini sangat mengesankan di sekitar wilayah tersebut. Suming pergi bersama kerumunan ke Chencong di bawah bujukan pemuda yang sangat antusias itu. Ia tidak menonjol saat ia berdiri di antara begitu banyak orang. Tidak ada yang akan memperhatikannya karena ia terlihat sangat biasa. Aku katakan pada kalian semua, aku tidak pernah pergi ke tempat-tempat itu di suku, dan bahkan jika aku pergi, aku hanya pergi ke sana untuk menonton kesenangan. Kalian tidak percaya padaku? Saat ia semakin dekat, Suming melihat Chencong memberi isyarat dengan tangannya dan berbicara dengan orang-orang di sekitarnya, memancing tawa dari mereka. Tapi jelas, sebagian besar tawa itu hanya untuk menyenangkannya. Bahkan ada beberapa yang tertawa secara naluriah karena mereka ingin menjadi teman dengan Chencong. Seolah-olah mereka ingin menggunakan tawa untuk menyesuaikan diri dengan kelompok. Pemuda itu dan sisa orang selain Suming melakukan hal itu. Mereka tertawa tanpa henti. Suming berdiri di sana dan tersenyum. Ia merasa tenang. Ia melihat Chencong yang dikelilingi oleh semua orang ini, dan tahu status Chencong sangat tinggi, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia bandingkan. Ia melihat orang-orang di sampingnya yang tertawa untuk mencoba bergabung dengan kelompok. Mereka bahkan menggunakan kesempatan itu untuk memperkenalkan diri. Mereka mungkin tidak terlihat seperti mencoba menjilat Chencong, tetapi tidak peduli siapa itu. Jelas bahwa mereka ingin lebih dekat dengan Chencong. Suku Naga Gelap berjalan ke lapangan pada saat itu, mereka tidak memicu banyak diskusi. Bagaimanapun, suku Naga Gelap sangat kecil. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan ketenaran suku Gunung Hitam. Tetapi saat suku Naga Gelap muncul, semua orang, bahkan Chencong, yang telah berbicara dan tertawa, dan Wusen, yang telah bermeditasi dan marah-marah, mengangkat kepala dan melihat ke arah mereka. Pemuda berbaju gelap dari suku Gunung Hitam, yang berpura-pura misterius dengan menutupi separuh wajahnya, juga melihat ke arah mereka. Mereka melihat seorang gadis berbaju putih dengan kecantikan tak tertandingi berjalan di antara suku Naga Gelap. Ada serpihan yang menghiasi bagian tengah alisnya bersinar terang saat ia memantulkan cahaya dari matahari. Ada aura liar tertentu pada kecantikannya yang membuat jantung berdebar saat orang-orang melihatnya. Dia adalah Bai Ling. Bai Ling sedikit tersipu karena ia berada di bawah pengawasan banyak orang tetapi tidak menundukkan kepalanya. Sebaliknya, ia menyapu pandangannya dengan cepat di antara kerumunan. Setelah ia menemukan suku Gunung Gelap, kebahagiaan muncul di wajahnya. Tetapi begitu ia melihat dengan cermat, kebahagiaan itu menghilang. Ia tidak menemukan Suming. Bai Ling menundukkan kepala dan mengikuti tetua suku Naga Gelap menuju lapangan. Ia tidak menyadari seorang remaja berpenampilan biasa mengawasinya dengan tenang dari antara kerumunan di kejauhan. Ia juga tidak menyadari tatapan keinginan dan keserakahan dari pemuda berbaju gelap dari suku Gunung Hitam yang berpura-pura misterius begitu ia melihatnya. Wusen hanya melihat Bai Ling sebentar sebelum menutup matanya lagi.
Bai Ling mungkin tak tertandingi dalam kecantikan, tetapi ia sama sekali tidak tergerak. Saat ini, ia merasa cemas, dan ia tidak bisa menyisihkan pikiran lain untuk hal lain. Su Ming melihat wajah cantik itu dan berdiri diam di tempatnya. Ia tiba-tiba merasa bahwa jarak antara dia dan Bai Ling luar biasa jauh. Bai Ling. Sebuah suara yang menyiratkan bahwa pembicara sedang tersenyum terdengar dari tempat Su Ming berada. Suara itu tidak keras, tetapi ia menyebar di sekitar area dan sampai ke telinga Bai Ling. Kakak Chen Chong. Bai Ling mengangkat kepalanya dan melihat Chen Chong berjalan ke arahnya dari kerumunan. Ada senyum di wajahnya, tetapi ada juga kesedihan yang tersembunyi di balik senyum itu. Chen Chong tertawa keras. Orang-orang di depannya segera mundur. Su Ming berdiri di sana dan tidak bergerak. Ia melihat Chen Chong berjalan melewatinya menuju Bai Ling. Saat ia menonton, Su Ming menutup matanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia rasakan saat ini. Hanya ada ketenangan di dalam dirinya. Ketika ia menutup mata, seolah-olah ia mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya sampai seseorang mengejutkannya dengan meraih lengannya dan mengayunkannya dengan gembira. Lihat, itu Ye Wang, orang paling kuat di antara generasi muda di suku aliran angin. Ye Wang memenangkan tempat pertama di ketiga tahap ujian selama 2 kali berturut-turut. Orang itu memiliki bakat luar biasa, dan dia adalah yang terkuat dari generasi muda di sekitar wilayah itu. Kudengar dia memiliki harapan tertinggi untuk mencapai ranah kebangkitan di antara generasi muda. Dia juga saat ini sedang dilatih oleh seluruh suku aliran angin. Dia adalah tetua masa depan suku aliran angin. Su Ming membuka matanya dan melihat seseorang berjalan menuju lapangan dari kejauhan. Orang itu mengenakan kemeja merah. Ia tidak memiliki kesuraman Wu Shen, popularitas Chen Chong, atau kemisteriusan palsu pemuda dari suku Gunung Hitam. Ia sendirian, berjalan menuju lapangan. Kemeja merahnya seperti api. Seolah-olah ada nyala api tak terlihat pada Ye Wang yang membuat semua mata terbakar saat menatapnya, memaksa semua orang untuk menundukkan kepala di hadapannya. Penampilannya biasa-biasa saja dan tidak terlihat tampan. Fisiknya juga tidak terlalu kuat, tetapi saat ia berjalan ke lapangan, ia menimbulkan perasaan yang sulit digambarkan di antara mereka yang melihatnya. Ia misterius karena ia adalah Ye Wang. Ia adalah yang terbaik di antara generasi muda di suku aliran angin. Ia adalah eksistensi paling cemerlang di sekitar wilayah itu. Dialah yang dihormati sebagai basor ke ranah kebangkitan masa depan yang kuat. Ia berjalan ke arah mereka dengan tenang seperti seorang raja. Ia tidak perlu berbicara dengan siapapun. Akan ada banyak orang yang mengabaikan Wu Shen dan Chen Chong sementara mereka menundukkan kepala di hadapannya dan membersihkan jalan untuknya. Tidak ada lagi suara diskusi juga. Begitu ia muncul, semua suara tiba-tiba menghilang. Keheningan berlanjut, bahkan ketika ia mencapai tengah lapangan dan duduk bersila. Setelah beberapa lama, suara diskusi samar mulai muncul. Hei, kau melihat toko besar itu kan? Kita beruntung melihat Ye Wang datang ke sini. Setidaknya perjalanan kita tidak sia-sia. Bisik pemuda berpenampilan jujur di samping Su Ming perlahan saat matanya dipenuhi kekaguman dan kepuasan. Su Ming terdiam. Setelah beberapa saat, ia mengangguk sedikit. Masih ada beberapa orang yang tiba setelah Ye Wang. Dalam 1 jam, semua peserta ujian tiba, dan ketika mereka tiba, langit tiba-tiba menjadi gelap. Saat awan bergulir maju, guntur menggelegar dan mengguncang area itu, membuat sebagian besar orang yang mendengar suara itu gemetar. Saat mereka mengangkat kepala, mereka melihat awan di langit berkumpul dari sekeliling dengan kecepatan kilat. Dalam rentang waktu 1 tarikan napas, mereka sudah menyatu dan berubah menjadi raksasa awan raksasa yang sangat tinggi hingga kepalanya bisa menyentuh langit. Di kepala raksasa awan itu duduk seorang pria berjubah ungu dengan kaki bersilang. Orang itu adalah tetua suku aliran angin, Jing Nan. Ia duduk di sana bersila dan tidak melihat ke bawah. Sebaliknya, ia melihat gunung tinggi yang terletak tidak terlalu jauh. Itulah gunung yang mencapai awan, dan hanya setengahnya yang terlihat oleh mata. Gunung ini adalah harta paling penting suku aliran angin. Tidak ada yang lain seperti itu. Itu diwariskan kepada kami oleh para leluhur. Itu adalah asal-usul suku aliran angin. Tanpa gunung ini, maka mungkin tidak akan ada suku aliran angin. Gunung yang kalian lihat tidak lengkap.
Itu hanya puncak gunung aliran angin yang sebenarnya. Ada binatang misterius yang tersegel di puncak gunung. Binatang itu telah tidur selama jutaan tahun dan tidak pernah bangun. Gunung ini memiliki kekuatan menekan yang mengelilingi seluruh gunung dan sekitarnya. Semakin tinggi kau mendaki, semakin besar tekanan yang akan kau rasakan. Ada jalur menaiki gunung. Ada 281 tangga yang mengarah lurus ke puncak gunung. Ini adalah tahap pertama ujian. Aturan yang sama dari ujian sebelumnya berlaku. Kalian tidak memiliki batas waktu. Kalian semua yang mengambil bagian dalam tahap pertama ujian dan memegang lempengan batu, bisa menggunakan rute apapun yang kalian inginkan menuju gunung. Kami akan menentukan peringkat kalian berdasarkan berapa banyak langkah yang berhasil kalian ambil pada akhirnya. Ada banyak dari kalian di sini yang mengambil ujian ini untuk pertama kalinya. Demi keadilan, aku akan memberitahu kalian. Tekanan di gunung ini adalah yang terkuat saat tengah malam. Sekarang, aku akan memecahkan segel di gunung ini. Setelah itu, kalian harus masuk dengan cepat. Saat Jingnan berbicara di atas raksasa yang terbuat dari awan, ia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke gunung yang menjulang tinggi. Begitu ia menurunkan tangannya, raksasa yang terbuat dari awan segera mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Ia mengambil langkah besar dan bergerak cepat menuju puncak gunung. Ia mengangkat kedua lengannya dan merobek ruang di depan gunung seolah-olah ia mencoba merobek langit dan bumi. Setelah ia melakukannya, langit dan bumi meraung. Retakan raksasa muncul entah dari mana. Retakan itu horizontal, dan ia terbuka secara vertikal antara langit dan bumi. Seolah-olah ada layar tak terlihat di depan puncak gunung. Dan sekarang itu sedang dirobek, mengungkapkan pemandangan gunung yang sebenarnya. Itu masih gunung yang tinggi, tetapi itu bukan lagi gunung yang dilihat Suming sebelumnya. Puncak gunung ditutupi oleh kabut gelap yang bergulir ke atas menuju langit. Kabut gelap itu terlihat suram dan mengeluarkan kehadiran yang membuat jantung berdebar ketakutan. Pada saat yang sama, ada juga kekuatan menekan yang hampir tak terlukiskan menyebar keluar dari dalam retakan. Itu seperti topan yang bertiup ke arah mereka dari samping. Itu mengangkat rambut banyak orang, beberapa bahkan menjadi pucat karenanya, dan secara naluriah mundur beberapa langkah. Seolah-olah itu bukan gunung di dalam retakan, tetapi binatang misterius kolosal yang mencapai langit dan bumi. Saat retakan itu dirobek terbuka, beberapa siluet samar orang dengan cepat muncul di samping raksasa awan dan berubah menjadi 8 orang. Shihai adalah salah satu dari 8 orang itu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengejutkan, dan pada saat itu, mereka menggigit lidah mereka dan masing-masing batuk mengeluarkan seteguk darah. Darah mereka bercampur dan membentuk tanda yang tampak kompleks yang bersinar merah. Itu melesat menuju retakan seolah-olah untuk mencetak dirinya di gunung kabut di dalam retakan. Gunung, yang dikelilingi oleh kabut dan awan, meraung saat tanda itu menyentuhnya. Kabut bergulir ke atas dan mengungkapkan beberapa tangga kuno yang telah bertahan sepanjang waktu. Begitu kalian memasuki gunung, jika lempengan batu kalian meninggalkan kalian bahkan sedetik pun, itu akan menghilang. Kalian juga akan kehilangan kualifikasi untuk mengikuti ujian dan akan secara otomatis diangkut keluar dari gunung. Ini adalah satu-satunya cara bagi kalian untuk menyerah. Lempengan itu juga akan mencatat jumlah langkah yang telah kalian ambil dan akan menampilkan angka-angka tersebut kepada semua yang menyaksikan. Nah, apakah kalian tidak akan masuk? Seseorang tiba-tiba berubah menjadi pelangi dan melesat menuju retakan. Orang itu adalah pemuda yang mengenakan kemeja merah. Ye Wang Wusen adalah yang kedua yang bergegas menuju retakan, diikuti oleh Chen Chong. Secara bertahap, sejumlah besar orang dari semua suku yang mengikuti tahap pertama ujian bergegas menuju retakan. Bailing, Lei Chen, Wula, Sikung, dan bahkan Bailing berada di antara kerumunan yang menuju retakan. Begitu mereka memasuki retakan, mereka pergi ke tangga yang tidak diambil oleh siapapun dan menghilang di dalamnya. Begitu tangga diambil oleh seseorang, lapisan kabut akan turun dan menutupi jalur dari pandangan. Suming tidak memilih untuk bergerak sendiri. Ia memilih untuk bergerak dengan kerumunan besar orang. Saat ia melangkah masuk, ia langsung merasakan perbedaan antara tempat itu dan dunia luar. Ada tekanan di sana yang terasa seolah-olah sepasang tangan tak terlihat menekan tubuhnya, menyebabkan ia tidak nyaman.
Banyak jalur menuju tangga sudah ditutupi oleh kabut, tanda yang jelas bahwa seseorang telah mengambil jalur itu. Suming tidak khawatir, tetapi malah berlari lebih jauh dari pintu masuk. Ada banyak orang yang seperti dia mencari jalan ke gunung. Namun, bentuk kaki gunung tidak rata. Beberapa jalur menuju tangga tampaknya lebih pendek. Jalur-jalur ini biasanya diperebutkan oleh orang-orang, dan siapapun yang mengambil langkah pertama di tangga akan mengklaimnya. Suming tidak bergabung dengan mereka tetapi pergi ke tempat yang lebih jauh. Ada beberapa jalur di sana. Ia berdiri di persimpangan jalan dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam untuk sementara waktu. Tepat saat ia hendak bergerak, ia tiba-tiba menoleh dan melihat ke kanannya. Pupil matanya menyusut, meskipun hampir tidak terlihat. Ia melihat pemuda yang mengenakan kulit binatang gelap dari suku Gunung Hitam, yang suka berpura-pura misterius, berjalan ke arahnya dengan wajahnya masih tertutup. Ia bahkan tidak melihat Suming saat ia berjalan menuju salah satu jalur. Untuk sesaat, Suming menyaksikan kabut bergulir turun dari gunung dan menutupi jalur yang diambil oleh orang itu. Lalu ia memalingkan muka. Ia berjalan menuju tangga yang terlihat biasa. Saat ia mengambil langkah pertama, ia merasa seolah-olah seluruh gunung bergetar. Pada saat yang sama, gelombang panas menyebar dari lempengan yang tergantung di dadanya. Tetapi itu tidak menyebar ke tubuh Suming, itu hanya terus memancarkan panas. Tak lama, ia dikelilingi oleh sejumlah besar kabut. Ia tidak bisa melihat apa yang ada di sisinya. Ia juga tidak bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Satu-satunya hal yang bisa ia lihat adalah garis samar tangga berkelok-kelok di kabut di depannya dan matahari redup tergantung di langit. Sunyi. Keheningan itu bahkan memberinya kesan bahwa ia adalah satu-satunya di gunung. Suming menarik napas dalam-dalam. Ia tidak segera bergerak tetapi memilih untuk merasakan tekanan tanah. Setelah ia sedikit terbiasa, ia bergerak maju langkah demi langkah dengan tekad dan kegigihan di matanya. Ia tidak tahu bahwa saat mereka semua masuk, retakan itu perlahan-lahan menutup. Shihai dan 7 orang lainnya semua duduk bersila di berbagai sudut di lapangan begitu mereka turun dari langit. Tetua suku aliran angin, Jingnan, juga membuat raksasa awan menghilang dan turun di lapangan. Ia pergi ke sisi Mosang dan gelombang udara tak terlihat mengelilingi mereka, yang mencegah siapapun untuk menguping mereka. Masih ada ratusan orang di lapangan, dan pandangan mereka semua terfokus pada 9 patung elang raksasa di sekitar mereka. Baris-baris kata secara bertahap muncul di 9 patung itu. Tempat pertama, Yewang, 97 langkah. Tempat kedua, Wusen, 51 langkah. Tempat ketiga, Chencong, 47 langkah. Tempat keempat, Bisu, 46 langkah. Langkah yang diambil oleh semua orang yang mengikuti ujian pertama ditampilkan dengan jelas untuk dilihat semua orang karena lempengan yang mereka pegang. Aku tahu itu. Tempat pertama adalah Yewang, 97 langkah, dia memiliki margin yang sangat besar di atas tempat kedua. Lihat, itu berubah lagi. 115 langkah, bukankah ujian baru saja dimulai? Itu terlalu cepat. Siapa bisu itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Dia bukan dari suku aliran angin, tapi dia berhasil mendapatkan peringkat setinggi itu sejak awal. Kudengar selama ujian terakhir, Yewang berhasil mengambil 803 langkah. Aku ingin tahu seberapa jauh dia akan pergi kali ini. Akan lebih sulit semakin jauh mereka pergi. Sejak ujian pertama, tidak ada seorang pun yang pernah bisa melewati 930 langkah. Tetua suku aliran angin, Jingnan, juga melihat patung burung di sisinya bersama Mosang. Ada senyum di wajahnya saat ia melirik nama yang disebut Mosu. Mosang, dia pasti Suming kan? Tapi melihat peringkatnya akan sulit baginya untuk masuk ke 40 besar. Bagaimana kalau begini? Aku akan membuat kondisinya lebih mudah. Jika dia bisa masuk ke 60 besar, maka dia akan lulus. Mosang tidak menjawab. Ia hanya diam-diam melihat nama Mosu di patung burung. Ada sedikit harapan tersembunyi jauh di dalam matanya. Ada beberapa ratus orang di lapangan. Pada saat itu mereka semua menatap lekat-lekat ke 9 patung elang. Semua peringkat di dalamnya sama. Ketika mereka melihatnya, mereka mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Kadang-kadang mereka akan bersorak ketika nama seseorang naik peringkat.
Dan di lain waktu mereka akan merasa kasihan pada orang lain yang turun peringkat. Bahkan dapat dikatakan bahwa ujian di dalam gunung adalah hal kedua dalam upacara akbar ini, dan bagian terpenting dari upacara itu ada di lapangan. Ada beberapa ratus orang di lapangan, dan sementara kebanyakan dari mereka berasal dari suku aliran angin, masih ada cukup banyak dari mereka dari suku lain. Akan akurat untuk mengatakan hampir semua suku di wilayah itu berkumpul di sini. Mereka akan membawa informasi peringkat dari 3 tahap kembali ke suku mereka, sehingga semua orang akan tahu tentang hal itu. Itu adalah tradisi, dan itu telah dilakukan dalam ujian sebelumnya juga. Seiring waktu berlalu, Ye Wang, yang berada di posisi pertama, telah mengambil langkah ke 345 dan ia perlahan melambat. Chen Chong berada di belakangnya. Ia telah mengambil langkah ke 189, sedangkan Wu Shen, yang semua orang harapkan, berada di posisi ke-9 karena alasan yang tidak diketahui. Ia baru mengambil 127 langkah. Namun, orang yang disebut bisu telah menarik banyak perhatian dari lapangan pada dirinya sendiri. Ia berada di posisi ketiga, dan ia telah mengambil 188 langkah. Siapa bisu itu? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mungkinkah orang ini benar-benar berhasil mencapai puncak tahap pertama kali ini? Ini menarik. Sudah lama sejak ada orang luar yang berhasil masuk ke 10 besar. Lupakan itu, tidak ada orang luar yang berhasil masuk ke 30 besar untuk waktu yang lama juga. Saat orang-orang berbicara di antara mereka sendiri, pemimpin suku-suku Gunung Hitam sedang duduk bersila sambil menatap peringkat di patung elang di dekatnya. Ada senyum bangga di bibirnya. Ia juga menyapu pandangannya ke tempat suku Gunung Hitam berada. Shan Hen duduk dengan mata tertutup di tempat suku Gunung Gelap berada. Tampaknya tidak tertarik dengan peringkat. Sedangkan kepala penjaga, ia mengerutkan kening seolah-olah ia merasa cemas. Ia melihat peringkat di patung elang di sampingnya dan menemukan Bai Ling yang berada di posisi ke-57, Lei Chen yang berada di posisi ke-73, dan Wu La yang berada di posisi ke-91. Wanita tua dari suku Naga Gelap dan suku-suku lainnya juga menatap lekat-lekat pada patung elang. Tidak banyak perubahan di wajah mereka. Sebagai pemimpin suku, mereka harus belajar cara menyembunyikan emosi mereka. Kecuali ada perubahan besar, mereka biasanya tidak akan menunjukkan emosi yang kuat di wajah mereka. Adapun kepala penjaga dari suku Gunung Gelap, jika bukan karena Bai Ling, ia tidak akan terlihat cemas. Situasi di ratusan tangga di dalam gunung berbeda dari lapangan, yang dipenuhi ratusan orang berdiskusi dan menatap patung. Orang-orang yang mengikuti ujian tahap pertama merasa seolah-olah mereka adalah satu-satunya di puncak gunung. Kabut tebal tidak hanya menutupi pandangan mereka satu sama lain, bahkan orang-orang di luar tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Bahkan Jing Nan, tetua suku aliran angin, tidak bisa melihat menembus kabut yang diciptakan sebagai bentuk segel. Ia tidak bisa memastikan apa yang terjadi di dalam. Meskipun demikian, tidak akan ada bahaya di tempat ini. Bagaimanapun, ujian telah diadakan berkali-kali. Bai Ling menggigit bibir bawahnya. Keringat membasahi dahinya saat ia berjalan maju. Ia tidak bisa melihat ujung tangga. Sepertinya tidak ada akhirnya, menyebabkan orang-orang yang berjalan di atasnya jatuh ke dalam ilusi bahwa itu tidak ada habisnya. Tekanan yang meningkat saat mereka berjalan lebih jauh ke depan juga membuat mereka merasa seolah-olah mereka sedang ditolak oleh tempat itu. Seolah-olah ada suara yang tak terhitung jumlahnya berbisik di telinga mereka untuk menyerah. Lei Chen menggeram tanpa henti tidak terlalu jauh dari Bai Ling. Ia bahkan telah merobek baju kulitnya dan memperlihatkan tubuh bagian atas yang kuat. Ada butiran keringat menetes di tubuhnya, membuatnya terlihat ganas meskipun ia lelah. Ia terus berjalan maju. Mata menyala dengan kegilaan dan kegigihan. Lebih jauh di depan, wajah Bai Ling pucat. Ia telah memberikan terlalu banyak darah dari tanah alisnya kepada Wu Shen akhir-akhir ini. Tubuhnya masih lemah. Ia akan dapat memperoleh setetes kecil darah berseker dari Wu Shen selama tahap ketiga ujian sesuai dengan janji mereka, tetapi ia khawatir. Ia tidak tahu apakah janji itu masih berlaku. Bai Ling mengatupkan giginya. Ia tidak ingin kalah sepenuhnya. Jadi ia berjalan maju dengan kebanggaan suku Gunung Gelap di pundaknya selangkah demi selangkah.
Dibandingkan dengan kesulitan mereka, keajaiban paling cemerlang dari suku aliran angin, Yewang, jauh lebih tenang. Ia menaruh tangannya di belakang punggung saat ia berjalan maju selangkah demi selangkah dengan tidak tergesa-gesa. Ini bukan pertama kalinya ia berjalan di tangga ini, tetapi yang ketiga kali. Ia ingat dengan jelas bahwa ia berhasil mencapai lebih dari 800 langkah selama waktu keduanya. Kali ini, ia akan mencapai ke 900. Tetua pernah berkata gunung itu tampak tinggi, tapi hanya ada 999 langkah. Struktur itu memiliki semacam kekuatan misterius yang tampaknya mengubah langit dan bumi. Jumlah langkah yang bisa kau ambil mencerminkan berapa banyak pembuluh darah yang akan bisa kau wujudkan pada akhirnya. Di jalur lain di belakang Yiwang, Chen Chong terengah-engah saat ia berjalan maju dan bergumam, "Aku harus makan lebih sedikit lain kali." Ia sedikit gemuk, dan saat ia berjalan, daging di tubuhnya tampak bergetar, tetapi ada kilatan tajam di matanya. Ia melihat lempengan di tangannya. Ia tahu bahwa ada seseorang bernama Bisu yang tepat di belakangnya. Terletak lebih jauh adalah pemuda berbaju kulit gelap dari suku Gunung Hitam. Wajahnya tenang, seolah-olah tidak perlu baginya untuk serius berjalan di tangga ini. "Ini pertama kalinya aku datang ke sini. Karena aku di sini, maka Wu Shen, Chen Chong, dan bahkan Ye Wang harus berdiri di belakangku. Kali ini, aku akan membiarkan semua orang tahu kalau aku adalah yang terbaik dari semua keajaiban di wilayah ini." Ada tatapan gila di wajah pemuda yang setengah tertutup itu. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Suming jauh di belakang mereka, langkah kakinya lambat. Sampai saat itu, ia baru mengambil langkah ke-32. Faktanya, ketika ia berada di langkah ke-32, Suming tidak bergerak maju, tetapi menundukkan kepala dan tenggelam dalam perenungan yang mendalam. Ia menatap langkah di bawah kakinya, dan matanya mulai goyah saat ia jatuh ke dalam pikirannya. Tetua menyebutkan 6 angka. Angka pertama adalah ke-32. Mungkinkah yang ia maksud adalah langkah ke-32 di tangga? Saat Suming berpikir, ia perlahan mengangkat kakinya dan melangkah ke langkah ke-33. Begitu ia meletakkan kakinya, ia tidak merasakan perbedaan apapun. Itu adalah jumlah tekanan yang sama yang ia rasakan di langkah ke-32. Tidak ada yang aneh tentang itu. Sama saja. Suming mengerutkan kening, lalu pergi ke langkah ke-34. Namun, saat kaki kanannya mendarat di atasnya, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sama? Tidak. Ia menutup matanya dan merasakan sedikit peningkatan tekanan saat kaki kanannya tetap di langkah ke-34. Kemudian ia membuka matanya dan dengan cepat mundur ke langkah ke-31. Ia mengangkat kakinya dan berdiri di langkah ke-32. Lalu di langkah ke-33. Pada saat itu, mata Suming menyala, dan ia menarik napas dalam-dalam. Aku mengerti. Ada peningkatan tekanan antara langkah ke-31 dan ke-33. Tetapi hanya langkah ke-32 yang mempertahankan tekanan yang sama, tidak peduli apakah aku bergerak maju atau mundur. Seolah-olah langkah ke-32 tidak ada. Bahkan jika langkah ke-32 tidak ada, semuanya tetap sama. Setelah berpikir sejenak, Suming tidak bergerak maju lagi. Sebaliknya, ia duduk bersila di langkah ke-32 untuk merasakan tekanan dari kedua sisi saat mereka menekan tubuhnya. Itu membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi 40 sekian pembuluh darah terwujud di tubuhnya. Saat pembuluh darah ini muncul, tekanan terhadap tubuh Suming berkurang dengan margin yang besar. Jika ia tidak memperhatikannya, ia tidak akan menyadarinya. Aku bisa merasakan 2 jenis tekanan di sebagian besar langkah di gunung ini. Salah satunya berasal dari atasku, dan yang lainnya adalah tekanan residu yang datang dari belakangku dari langkah-langkah yang telah kuambil. Hanya langkah ke-32 ini yang bisa menyeimbangkan tekanan yang kurasakan. 6 angka yang dikatakan tetua kepadaku pasti berarti ada 6 tempat serupa di gunung ini. Mungkin inilah yang dialami tetua ketika ia mengikuti ujian di suku aliran angin. Itu rahasianya. Saat Suming duduk, ia menutup matanya perlahan dan mengaktifkan pembuluh darah di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Suming membuka matanya dan mengerutkan kening. Ia tidak merasa bahwa ia mendapat manfaat darinya. Bahkan jika ia mengedarkan qi di sekitar tubuhnya, ia merasa normal. Tidak ada perubahan apapun.
Suming tidak bisa menemukan jawaban dalam keheningannya, tetapi ia tahu bahwa tetua pasti tidak akan memberitahunya angka-angka itu karena ia mau. Pasti ada semacam rahasia di dalam kata-kata tetua yang belum ia temukan. Namun, Suming menggaruk kepalanya. Tetua selalu suka mengatakan hal-hal semacam ini sejak ia masih kecil untuk membiarkannya berpikir dan mencari tahu sendiri. Jika ia memahaminya, maka begitulah adanya. Jika tidak, maka tetua sesekali akan memberitahunya jawabannya. Setelah berpikir sejenak, Suming menghela napas. Ia melihat 49 pembuluh darah di tubuhnya. Dengan kehadiran mereka, ia bisa mengabaikan tekanan di tempat ini. Tetua, tidak bisakah kau memberitahuku jawabannya? Sebenarnya apa rahasia di balik ini? Suming tidak ingin menyerah. Ia terus duduk di sana sambil berpikir dengan hati-hati. Jumlah tekanan yang sama dari kedua sisi. Aku bisa merasakan tekanan sebelumnya, tapi ketika aku duduk di sini, tekanan akan membuat darahku bersirkulasi lebih cepat, sehingga pembuluh darahku akan muncul secara otomatis untuk melawan tekanan. Jantung Suming tiba-tiba melonjak, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tetapi ia merasa bahwa ia tidak bisa mengatasinya sepenuhnya. Ia membuka matanya lebar-lebar dan menarik napas dalam-dalam saat ia melihat 49 pembuluh darah di tubuhnya. Mungkinkah rahasia di balik kata-kata tetua sebenarnya adalah untuk memberitahuku cara mengendalikan pembuluh darah di tubuhku sehingga mereka semua bisa muncul pada saat yang sama, lalu menghilang satu persatu. Kemudian justru karena tekanan di tempat ini seimbang seperti dunia luar, itu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin? Suming tersentak. Tujuan dari ini adalah untuk membiarkan aku memiliki kontrol yang jauh lebih baik atas pembuluh darahku. Ketika aku mengayunkan tinjuku, aku harus mengendalikan jumlah pembuluh darah di tubuhku, sehingga dengan setiap pukulan, aku akan memiliki jumlah kekuatan yang tepat dan tidak membuang energiku. Suming menjilat bibirnya tanpa sadar dan menutup matanya. Dalam keheningannya, ia mencoba mengendalikan pembuluh darah di tubuhnya dan membiarkan mereka kembali satu persatu. Itu sulit. Semua hal lebih mudah dilakukan ketika kau sejalan dengan arus. Tetapi jika kau melawannya, itu menjadi sulit. Itu sama untuk pembuluh darah. Mereka akan muncul satu persatu saat seseorang mengedarkan ki di tubuhnya. Itu juga mungkin bagi mereka semua untuk muncul sekaligus dalam kekuatan eksplosif. Itu mudah dilakukan. Jika seseorang ingin memanggil kembali pembuluh darah satu persatu, maka mereka perlu mengendalikan kecepatan ki di tubuh mereka dengan presisi yang ekstrim. Suming harus mengendalikan ki-nya pada kondisi halus untuk mencapai tingkat presisi itu. Sangat jarang bagi berserker di ranah pemadatan darah untuk melakukannya. Ini sebenarnya bukan sesuatu untuk dilakukan oleh seseorang yang masih berada di ranah pemadatan darah. Ini adalah keterampilan bagi berserker kuat di ranah kebangkitan untuk dipahami dan dilakukan. Suming tidak tahu tentang ini. Yang ia tahu adalah tetua mengajarinya untuk melakukannya. Itu seperti teka-teki. Ia harus menemukan solusinya sendiri dan mencari tahu apa yang seharusnya ia lakukan saat ia berpikir keras tentang hal itu. Ia tidak merasa seolah-olah ia dipaksa ke dalamnya. Ia juga tidak merasa sulit mencoba memecahkan masalah. Semuanya terjadi secara alami. Begitu alami, sehingga Suming merasa bahwa ia harus mencobanya. Jika ia tidak melakukannya, maka itu akan sia-sia karena ia menghabiskan begitu banyak waktu memikirkannya. 2 jam berlalu perlahan. Selama 2 jam itu, Suming duduk dengan kaki bersilang dan tidak bergerak. Saat ia terus mencoba mengendalikan sirkulasi ki-nya, perubahan aneh terjadi pada pembuluh darah di tubuhnya. Jumlah pembuluh darah tiba-tiba akan berkurang puluhan, kemudian tiba-tiba akan kembali ke jumlah penuhnya. Saat perubahan ini berlanjut, itu berangsur-angsur berkembang menjadi kondisi stabil. Semua ini sebagian besar terkait dengan tekanan di tempat ini. Dapat dikatakan bahwa oleh kekuatan eksternal inilah seorang berserker di ranah pemadatan darah, bahkan dapat melakukan salah satu kontrol terperinci yang hanya bisa dilakukan oleh berserker di ranah kebangkitan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian, hari senja. Kabut di gunung menebal saat senja. Itu sunyi, tetapi situasi di lapangan berbeda dari gunung. Itu ramai dengan aktivitas, dan suara-suara diskusi berdering di udara. Bahkan ada beberapa yang mengeluarkan koin batu dan mulai memasang taruhan.
Seperti yang diharapkan, yang pertama masih Ye Wang. Lihatlah, dia sudah mengambil 561 langkah. Yang kedua adalah Chen Chong, dia hanya di 326 langkah. Itu bukan apa-apa. Aku memperhatikan tempat ketiga bisu. Orang ini jelas merupakan kuda hitam dalam ujian ini. Aku yakin semua orang berpikir dengan cara yang sama. Orang ini yang belum pernah kita dengar sebelumnya telah mengambil 327 langkah. Dia saling menyusul dengan tempat kedua sepanjang sore. Tapi aku ingin tahu apa yang terjadi pada Wu Shen. Dia hanya di tempat ke-12. Di sudut lapangan, Mou Sang dan Jing Nan duduk bersila. Tidak ada yang berani mengganggu mereka. Ada penghalang tak terlihat di sekitar mereka yang memisahkan mereka dari dunia. Mou Sang, Su Ming telah berada di langkah ke-32 Septemberanjang sore. Kurasa dia sudah kelelahan. Dia ditempatkan terakhir. Jing Nan sedikit mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang ganjil. Mou Sang tidak berbicara tetapi memilih untuk melihat peringkat di patung elang sebagai gantinya. Wajahnya setenang biasanya, tetapi di dalam hatinya ia bahagia. Ia tahu bahwa Su Ming memecahkan teka-tekinya. Baginya, jika Su Ming bisa memahaminya sendiri, itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan darah berserker. Matahari dan bulan muncul pada saat yang sama saat senja, dan mulai bertukar tempat satu sama lain. Peringkat Su Ming tidak menarik perhatian siapapun. Mereka hanya akan meliriknya untuk melihat siapa yang berada di tempat terakhir. Sampai saat itu, Su Ming masih duduk di langkah ke-32. Ia tidak terlihat berbeda. Tetapi jika ada yang melihat lebih dekat, maka mereka akan melihat bahwa jumlah pembuluh darah di tubuhnya berubah dengan cepat. Kadang-kadang akan menjadi 46 pembuluh darah. Kadang-kadang 47, dan kadang-kadang ke-48. Perubahannya terlalu cepat, oleh karena itu, jika tidak ada yang memperhatikan, mereka tidak akan melihatnya. Ketika matahari benar-benar tersembunyi dan bulan menjadi lebih jelas di langit, pembuluh darah di tubuh Su Ming berubah sekali lagi. Secara bertahap, jumlah waktu pembuluh darah naik menjadi 48 meningkat dari sekali menjadi 2 kali, menjadi 3 kali. Hingga mencapai 8 kali dan 9 kali. Pada saat itu, Su Ming membuka matanya dan kilatan kegembiraan muncul di matanya. Ia berhasil. Itu mungkin tidak sempurna, tetapi ia berhasil. Selama 10 kali itu, ada 9 kali di mana ia berhasil hanya membuat salah satu pembuluh darah di tubuhnya menghilang. Membuat satu pembuluh darah menghilang mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi itu berarti Su Ming telah mulai berhasil mengendalikan sirkulasi darah dan qi-nya. Darahnya tidak lagi seperti kuda liar yang mengamuk di sekitar, ia berhasil memasang tali di sekitarnya. Perlahan, ia duduk di sana dan secara bertahap mengurangi jumlah pembuluh darah di tubuhnya menjadi 47, 46, ke-45. Baru pada pembuluh darah ke-38, Su Ming mulai kehilangan kendali dan qi-nya mulai kacau. Su Ming tahu bahwa tekanan seimbang pada langkah ke-32 tidak lagi cukup untuk membantunya. Jika ia ingin meningkatkan, maka ia perlu pergi ke langkah ke-79. Mata Su Ming cerah. Ia berdiri tanpa ragu dan melangkah. Ia terus bergerak maju dengan kepastian. Saat ia bergerak maju selangkah demi selangkah dan tekanan di gunung menekannya, semua 49 pembuluh darah dari tubuh Su Ming muncul tiba-tiba dan beredar dengan cepat di tubuhnya. Kontrol halus yang ia peroleh sore itu bukan hanya sebuah pencapaian, ia juga mendapatkan kendali atas pembuluh darahnya. Menyebabkan suara teredam bergema di tubuh Su Ming saat pembuluh darah itu muncul. Saat suara itu bergema di udara, pembuluh darah ke-50 tiba-tiba termanifestasi di tubuhnya. Pembuluh darah ke-51 juga muncul setelah pembuluh darah ke-50 termanifestasi dan ia tidak berhenti di situ. Saat Su Ming terus menaiki tangga sampai ia mencapai langkah ke-37, ke-42, ke-49, ke-58. Begitu ia mencapai langkah ke-60, dalam waktu singkat, pembuluh darah ke-52 tiba-tiba termanifestasi di tubuh Su Ming. Satu lagi, dan ia akan mencapai tingkat ke-5 ranah pemadatan darah. Bahkan, ia sudah bisa mulai melatih seni berserker, debu darah gelap. Suara teredam yang datang dari tubuhnya mungkin tidak bergema terlalu jauh. Tetapi bisu, yang telah mengambil 300 sekian langkah di jalur yang paling dekat dengannya, mendengarnya saat ia berjalan.
Ia berhenti dan berbalik untuk melihat. Siapa sebenarnya yang berhasil meningkatkan pembuluh darahnya di tempat ini? Ia jatuh ke dalam perenungan singkat, tetapi tidak terlalu memperhatikannya. Ia terus berjalan maju. Ini mungkin pertama kalinya ia berada di tempat ini, tetapi ia sudah membuat persiapan sebelum ia datang. Bisu tahu bahwa tekanan di gunung akan meningkat beberapa kali lipat pada malam hari dibandingkan dengan siang hari. Itulah mengapa hampir semua orang akan memilih untuk berhenti bergerak ketika malam tiba dan bulan tergantung tinggi di langit. Bagaimanapun, jika mereka terus bergerak maju, maka mereka harus menghabiskan lebih banyak energi. Dan itu tidak sepadan. Akan jauh lebih baik jika mereka beristirahat semalam dan melanjutkan keesokan harinya. Jika mereka melakukannya, mereka akan berada dalam kondisi terbaik. Itulah mengapa ia akan terus bergerak maju sebanyak mungkin sebelum tengah malam tiba, dan kemudian harus beristirahat. Ketika pembuluh darah di tubuh Suming meningkat menjadi 52, ia terus bergerak maju. Ia bergerak cepat menaiki tangga menuju puncak gunung yang tidak bisa dilihat. Ia tidak tahu bahwa kecepatannya telah menyebabkan keributan kecil di lapangan. Beberapa ratus orang di lapangan mungkin hanya memperhatikan 50 peringkat teratas dalam ujian, tetapi mereka sesekali akan melihat nama Mosu yang berada di posisi terakhir dan mengejeknya di dalam hati mereka. Bagi mereka, orang yang tinggal sepanjang sore di langkah ke-32 sudah menghabiskan kekuatannya. Tapi sekarang, ketika salah satu pria di kerumunan melihat perubahan di 50 peringkat teratas dengan kekaguman dan melirik tempat terakhir secara tidak sadar, ia tertegun sejenak. Lalu ia membelalakan matanya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri angka-angka di balik nama Mosu, yang telah terjebak di tempat terakhir, tiba-tiba meningkat. Terisri, 37, 45, 48, dan itu terus meningkat. Tak lama kemudian, ia bukan satu-satunya yang memperhatikan perubahan itu. Banyak orang memperhatikannya dan ketika mereka melihat, mereka semua tercengang. Sejak saat itu, minat terhadap 50 peringkat teratas tidak lagi setinggi peningkatan peringkat oleh orang yang sebelumnya berada di tempat terakhir. Orang yang disebut Mosu itu sudah mulai naik. Mungkinkah dia tidur sepanjang sore dan baru bangun? Dia sudah di tempat ke-137. Dia naik begitu banyak peringkat dari tempat terakhir. Dia masuk posisi ke-119, 79 langkah. Kenapa dia berhenti? Orang-orang yang memperhatikan peringkat Suming melihat nama Mosu di tempat ke-119. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada lagi perubahan pada jumlah langkah yang ia ambil, yaitu 79, mereka kecewa. Kupikir aku akan melihat keajaiban lain, tapi sepertinya dia tidak punya cukup kekuatan. Sepertinya dia berada di batasnya di 79 langkah. Dia pasti telah menyimpan kekuatan sepanjang sore dan mengeluarkannya semua. Secara bertahap, tidak ada seorang pun di lapangan yang lagi-lagi memperhatikan nama yang terlihat biasa itu. Mereka mengalihkan perhatian mereka kembali ke 50 peringkat teratas. Tengah malam sudah dekat. Menurut tradisi, tidak ada seorang pun yang akan terus menaiki tangga pada tengah malam. Peringkat pada saat itu akan menjadi skor akhir untuk hari itu. Di sudut lapangan, Mo Sang melihat nama Suming saat ia naik peringkat, sampai ia akhirnya berhenti di langkah ke-79. Senyum muncul di wajahnya. Sedangkan Jingnan, yang duduk di sampingnya, mengerutkan kening. Ketika ia melihat patung elang, ratusan nama di atasnya seolah-olah telah menghilang di matanya sampai hanya tersisa satu. Posisi 119. Mosu, 79 langkah. Saat peringkat Suming naik, Wula, yang berada di tangga kecil lain di gunung, menjadi gugup. Ia memegang lempengan di tangannya saat ia melihat peringkat di atasnya. Setelah beberapa lama, ketika Willa melihat orang yang disebut Mosu masih di langkah ke-79, ia menghela napas lega, dan dengan gigi terkatuk terus mendaki ke atas. Suming duduk di langkah ke-79. Ia melihat sekelilingnya, dan terutama pada bulan di langit. Masih ada sedikit waktu tersisa sebelum tengah malam. Meskipun begitu, malam adalah saat yang nyaman baginya. Sejak ia mulai melatih seni berserker api, Suming jatuh cinta dengan malam. Ia terutama menantikan malam ketika bulan purnama. Namun, sejak Suming mulai berlatih seni berserker api, ia tidak pernah melihat bulan purnama.
Itu mungkin pernah muncul sekali, tetapi bulan tertutup oleh awan gelap hari itu. Ia bisa merasakan kegelisahan di tubuhnya ketika ia berada di gua api, tetapi tidak banyak perubahan di dalam dirinya pada akhirnya. Su Ming telah menganalisisnya sendiri. Jika bulan tidak tertutup oleh awan gelap hari itu, maka ia mungkin mengalami beberapa perubahan yang jelas. Sayang sekali hari ini juga bukan bulan purnama, tetapi Su Ming masih merasa nyaman. Pada saat yang sama, ketika tekanan meningkat dengan setiap langkah yang ia ambil, tekanan juga meningkat ketika bulan terbit ke langit. Tetua suku aliran angin memang menyebutkan kalau tekanan di gunung akan meningkat pada malam hari. Sepertinya itu benar. Su Ming tersenyum. Ia tidak terganggu olehnya. Baginya saat tekanan di malam hari meningkat, itu berarti kekuatannya akan mencapai puncaknya. Su Ming jauh lebih menakutkan di malam hari daripada di siang hari. Su Ming mengalihkan pandangannya dari bulan dan duduk bersila di langkah ke-79. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai merasakan perbedaan di tempat ini dengan tenang. Itu seperti yang ia duga. Ini adalah tempat kedua, di tangga di mana tekanannya seimbang. Tekanan itu mungkin seimbang, tetapi itu masih jauh lebih kuat daripada tekanan di langkah ke-32. Tempat ini sangat cocok baginya untuk terus mengendalikan ki di tubuhnya ke kondisi yang mendalam, dan mengendalikan jumlah pembuluh darah yang ingin ia wujudkan di tubuhnya dengan presisi ekstrim. Sampai saat itu, Su Ming juga tahu bahwa 3 pembuluh darah tambahan yang termanifestasi ketika ia berjalan ke langkah ke-79 adalah karena ia mampu mengendalikan ki di tubuhnya dengan presisi ekstrim. Satu lagi, dan ia akan dapat mencapai tingkat kelima, ranah pemadatan darah. Ini membuat Su Ming sangat bersemangat dengan prospek berapa banyak pembuluh darah yang akan dapat ia wujudkan setelah langkah ke-79 tidak lagi cukup untuk pelatihannya, dan ia harus naik lebih tinggi. Su Ming perlahan menutup matanya dan mulai mengedarkan ki di sekitar tubuhnya. Sekali lagi, ia memasuki kondisi halus mengendalikan ki-nya dan mencoba mengendalikan kecepatan ki-nya kembali ke tubuhnya, membuatnya melambat sesuai dengan keinginannya. Seiring waktu berlalu, 52 pembuluh darah di tubuhnya perlahan mulai berkurang pada tingkat yang stabil dari kecepatan yang tidak menentu ketika ia pertama kali mulai berlatih di langkah ke-79 saat ia mulai terbiasa dengan kondisi itu. Perlahan, ia mulai mendekati batas sebelumnya di langkah ke-32, tetapi sekarang ia memiliki 3 pembuluh darah tambahan di tubuhnya. Masih ada 40 pembuluh darah tersisa di tubuhnya saat pembuluh darah itu menghilang satu persatu. Su Ming tenang. Tidak ada sedikit pun kecemasan padanya. Ia perlahan mengedarkan ki-nya dan fokus pada melatih kontrol halus. Tak lama kemudian, 2 jam berlalu. Pada saat itu, banyak orang sudah berhenti bergerak maju di gunung. Mereka memilih untuk duduk bersila di salah satu langkah untuk berlatih dan mengamati peringkat di lempengan di tangan mereka. Mereka juga menunggu siang hari tiba, sehingga mereka bisa terus bersaing satu sama lain. Wu Shen terengah-engah. Wajahnya pucat. Setelah ia mengatupkan gigi dan tiba di langkah ke-295, ia akhirnya menyerah di bawah tekanan dan duduk di samping. Wajahnya suram. Saat ia melihat kabut, ada ketidakpastian di matanya. Darah mayatku. Sial, orang itu mencuri darahku. Tanpa itu, aku tidak hanya tidak akan bisa menggunakan kekuatanku secara akurat, aku juga akan melemah dengan cepat. Aku sudah bisa merasakan diriku menjadi lebih lemah. Aku tidak bisa membiarkan tetua tahu tentang ini. Jika dia tahu, maka bahkan jika ia membantuku merebutnya kembali, aku akan kehilangan nilaiku di matanya. Setelah ia memikirkan konsekuensi yang mengerikan, Wu Shen mengepalkan tinjunya. Ada sedikit ketakutan di bawah lapisan ketidakpastian di matanya juga. Aku tidak boleh membiarkan orang lain tahu tentang ini, terutama orang-orang yang menawariku darah mayat mereka di masa lalu. Aku telah menindas mereka beberapa tahun terakhir ini karena aku kuat dan statusku di suku tinggi. Jika mereka tahu kalau aku kehilangan darah mayat, mereka akan segera mengkhianatiku. Apa yang harus kulakukan? Wajah Wu Shen kejam saat ia mengatupkan gigi. Namun, ada ketidakpastian di wajahnya. Chen Chong terengah-engah. Ia bergumam saat ia berjalan. Ketika ia melihat bulan yang semakin terang di langit meskipun tertutup kabut, ia ingin beristirahat dan menunggu besok.
Namun, saat ia melihat peringkat di lempengan di tangannya, dan melihat bahwa orang yang disebut bisu telah melampauinya 2 langkah, ia merasa tertantang. "Dasar kau bajingan! Aku tidak akan menerima ini begitu saja!" Chen Chong mengatupkan gigi dan terus berjalan. Pada saat yang sama, bisu dari suku Gunung Hitam juga terengah-engah saat ia melihat lempengan di tangannya dan terus berjalan meskipun tekanan yang meningkat dibawa oleh bulan. Seolah-olah ia bersaing dengan Chen Chong dan memaksa dirinya untuk terus menaiki tangga. Baru 1 jam kemudian Chen Chong mengeluarkan raungan besar dan duduk di samping dengan kakinya gemetar. Ia menggeram beberapa kali ke kabut sunyi di sekitarnya. "Pergi. Lanjutkan. Kau bajingan. Aku tidak akan bersaing denganmu hari ini lagi. Aku akan melakukannya besok." Mungkin bisu merasakannya, karena setelah ia mengambil beberapa langkah lagi, ia terjatuh ke tanah. Namun, ketika ia melihat peringkatnya, ada senyum di bibirnya. Lei Chen duduk di suatu tempat sekitar langkah ke-130 dengan keengganan ekstrim dan terengah-engah. Banyak orang sudah berhenti, tetapi ada satu orang yang terus bergerak maju. 563, 567, ke-572, Ye Wang sebenarnya berjalan saat tengah malam. Tempat kedua adalah bisu. Dia hanya mengambil 397 langkah. Tapi Ye Wang sudah naik ke 500 sekian langkah. Mungkinkah dia mengabaikan tekanan yang lebih kuat di malam hari dan ingin terus berjalan? Seperti yang diharapkan dari yang terkuat di antara generasi muda. Ketekunannya itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Beberapa ratus orang di lapangan semua menatap peringkat di patung elang. Saat ini, satu-satunya jumlah langkah yang berubah di papan milik orang di tempat ke-1. Yang lain yang mengambil bagian dalam tahap pertama ujian semuanya telah berhenti. Itu berubah lagi. Kali ini 595. Lapangan itu gempar. Perhatian semua orang terfokus pada posisi pertama. Bahkan para pemimpin dari suku lain juga menghela napas hormat untuk Ye Wang. Mo Sang Ye Wang dari sukuku memiliki potensi yang sangat tinggi. Bagaimana dia dibandingkan denganmu? Jing Nan tersenyum saat ia melihat peringkat di patung dan berbicara perlahan. Mo Sang tenang saat ia tersenyum. Tidak buruk. Jing Nan tersenyum, tetapi ia tidak lagi membicarakannya. Pada saat itu, tatapan Ye Wang tegas saat ia terus berjalan maju dengan tangan di belakang punggung meskipun keringat membanjiri dahinya. Setiap langkah yang ia ambil terasa sulit, tetapi ia tidak ragu. Ia hanya berhenti ketika ia mencapai langkah ke-600. Ada senyum di wajahnya saat ia duduk di samping. "Terakhir kali aku di sini, aku naik hingga 580 langkah di malam pertama. Kali ini, aku melampaui diriku sendiri sebanyak 20 langkah. Itu sudah cukup baik. Aku ingin tahu apakah ada orang yang akan dapat menemukan ujian di langkah ke-562. Namun, aku cukup yakin itu akan sama seperti terakhir kali. Tidak ada yang akan memiliki hak untuk mengalami ujian di langkah ke-562. Sambil bergumam, ada tatapan bangga di wajahnya yang tidak bisa disembunyikan. Langkah ke-562 adalah jebakan. Ia gagal ketika ia tiba di tempat itu pertama kali ia mengikuti ujian dan hanya berhasil pada kali kedua. Ini adalah kali ketiganya dan ia tidak lagi terlalu memperhatikan itu. Baginya, tidak ada seorang pun di antara orang-orang yang mengikuti ujian yang bisa berharap untuk bersaing dengannya. Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan perhatiannya juga. Ia juga telah melihat lempengan itu sepanjang hari. Namun, ia tidak membandingkan skornya dengan pesaing lain tetapi dengan dirinya sendiri. Begitu ia berhenti, suara diskusi muncul terus-menerus di lapangan. Di mata mereka, begitu Ye Wang berhenti, persaingan untuk hari itu juga terhenti sepenuhnya. Setelah itu, mereka harus menunggu hari berikutnya untuk putaran berikutnya. Yang pertama adalah Ye Wang, yang kedua adalah Bisu, yang ketiga adalah Chen Chong, yang ke-12 adalah Wu Shen. Sampai sekarang, hanya ada satu orang luar di antara 10 peringkat teratas, yang lain semuanya dari suku aliran angin. Tetapi tempat ke-48 adalah Beiling, dan tempat ke-49 adalah Sikung. Mereka juga orang luar. Aku ingin tahu apakah kedua orang itu akan bisa mempertahankan peringkat mereka di 50 besar besok. Bagaimanapun, hari ini baru hari pertama. Kunci yang menentukan hasil persaingan adalah besok. Dari mana bisu berasal? Itu hasil yang mengejutkan.
Dia berada di posisi kedua. Dia bahkan melampaui Chen Chong. Orang ini akan menjadi berserker terkenal di masa depan. Ini belum berakhir. Sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Suara dengungan diskusi perlahan mereda. Ratusan orang di lapangan duduk bersila dan menunggu hari kedua tiba. Secara bertahap, satu-satunya suara di lapangan yang bisa didengar adalah suara napas. Mo Sang, ayo kita kembali ke suku dan bermain catur. Kita akan lihat apakah sumingmu bisa mencapai 50 besar besok. Jingnan tersenyum dan menatap Mo Sang. Mo Sang tidak berbicara, tetapi melihat nama Suming di patung elang. Peringkatnya telah turun dari 120 menjadi ke 123. Ia mengangguk. Tepat saat mereka hendak pergi, pupil mata tetua menyusut saat ia melihat sesuatu pada saat itu. Tak lama kemudian, beberapa orang di lapangan yang belum beristirahat dan masih melihat papan peringkat sesekali mengeluarkan teriakan terkejut. Dia bergerak. Orang yang disebut Mosu itu bergerak. Teriakan terkejut itu segera membuat mereka yang sudah menutup mata untuk membukanya sekali lagi secara naluriah dan melihat ke sana. Ketika mereka melihatnya, ada keheranan di wajah mereka. Jingnan, yang hendak pergi, berhenti. Ia juga berbalik dan menatap patung itu. Bukan hanya dia. Semua orang di lapangan, termasuk tetua suku Naga Gelap, pemimpin suku Gunung Hitam, dan para pemimpin dari suku lain, melihat ke sana. Bagaimanapun, semua orang yang mengambil bagian dalam ujian telah berhenti bergerak malam itu. Kenaikan tiba-tiba dalam peringkat oleh satu orang itu luar biasa menarik perhatian. Jauh di pegunungan, Suming, yang sedang duduk dan bermeditasi di langkah ke-79, tiba-tiba membuka matanya. Kontrolnya atas pengurangan pembuluh darah di tubuhnya berhenti pada pembuluh darah ke-28. Itu adalah batasnya. Ia tidak bisa lagi melanjutkan. Kali ini, ia jauh lebih mudah dan lancar daripada sebelumnya. Waktu yang ia habiskan juga jauh lebih singkat. Alasannya adalah karena ini malam. Ada sedikit kilatan bulan merah di mata Suming saat ia duduk di bawah sinar bulan. Ia perlahan berdiri dan melihat tangga berkelok-kelok. Kilatan terang muncul di matanya. Tempat berikutnya. Suming mengangkat kaki kanannya. Di bawah sinar bulan, tidak ada orang lain yang berani terus berjalan menaiki gunung selain dia. Entah itu Chen Chong, Bisu, atau bahkan Ye Wang, tidak ada orang lain yang berani terus bergerak maju. Malam itu miliknya. Ada kecerahan di mata Suming. Di bawah sinar bulan, ketika tidak ada yang berani bergerak 1 inci pun di gunung, ia menyambut tekanan luar biasa yang dibawa oleh gunung dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Tekanan di gunung saat tengah malam jauh lebih kuat daripada di siang hari, dan itu menjadi lebih mengejutkan semakin tinggi ia mendaki. Bulan bersinar terang di langit, dan tidak ada yang tampak salah. Namun justru karena ini malam, dan malam adalah milik Suming, saat ia berjalan, benang-benang halus sinar bulan yang tidak terlihat jatuh ke tanah dan menyatu dengan tubuh Suming, menyebabkan bayangan samar bulan di matanya menjadi lebih jelas, dan kecepatan langkah kakinya meningkat saat ia terus berjalan. Tak lama kemudian, Suming tiba di langkah ke-99. Tepat saat kaki kanannya mendarat di langkah itu, Suming gemetar. Gelombang panas yang disebabkan oleh kinya meletus dari tubuhnya. Segera, 52 pembuluh darah muncul di tubuhnya. Pembuluh darah itu tampak berputar untuk membentuk gambar yang aneh. Suming berhenti dan meraung ke arah langit. Suara itu tidak keras, dan itu hanya bergema di sekitarnya. Meskipun demikian, pembuluh darah ke-53 tiba-tiba termanifestasi di tubuhnya. Kemunculan pembuluh darah itu berarti Suming menembus tingkat ke-4 ranah pemadatan darah dan mencapai tingkat ke-5. Ada suara guntur teredam menderu di dalam tubuhnya. Suara itu bergema di sekitarnya, menyebabkan serangkaian suara ledakan. Namun suara-suara itu seolah ditelan oleh kabut gelap di sisinya, dan ia tidak tahu kemana suara-suara itu pergi. Saat Suming menembus tingkat ke-4 ranah pemadatan darah dan mencapai tingkat ke-5, di tangga lain di dekatnya adalah Chen Chong, yang sedang duduk kelelahan saat ia bergumam dan hendak beristirahat. Tubuhnya tiba-tiba tersentak karena terkejut, dan ia melihat kabut gelap di sisinya secara naluriah. Ada suara ledakan teredam bergema di telinganya. Itu adalah suara yang ia kenal. Sial! Seseorang benar-benar berhasil menerobos di tempat ini? Chen Chong tertegun sejenak,
dan ketidakpercayaan memenuhi matanya. Ia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil menerobos dan mencapai tingkat berikutnya di tahap pertama ujian. Ini adalah pertama kalinya itu terjadi. Ia menggosok matanya dengan paksa, lalu, ketika ia merasa ada yang salah dengan tindakannya, ia segera beralih menggosok telinganya. Ia menoleh untuk mendengarkan dengan cermat, dan telinganya bergerak aneh sebelum memerah dalam sekejap mata. Chen Chong telah diberkati dengan bakat besar, dan pendengarannya sangat baik. Bahkan jika jaraknya jauh dan tidak ada orang lain yang bisa mendengar apapun, ia masih bisa mendengar dengan jelas. Ini adalah sesuatu yang ia biasa lakukan sejak ia kecil. Sekarang kekuatannya meningkat semakin tinggi, ia berada di ranah pemadatan darah. Ia menjadi semakin bangga pada dirinya sendiri. Saat ia mendengarkan, kepahitan muncul di wajah Chen Chong. Ia juga merasa marah. Sialan. Keberuntungan macam apa ini? Bagaimana dia bisa menerobos di sini? Wahai dewa, mengapa ini tidak terjadi padaku? Chen Chong meratap seolah-olah ia sangat cemburu. Sebagian besar orang lain selain Chen Chong, yang memiliki pendengaran yang sangat baik, tidak memperhatikan suara teredam di udara. Satu-satunya orang lain yang memperhatikan adalah bisu dari suku Gunung Hitam yang sangat dekat dengan Suming. Ia duduk di suatu tempat di atas Suming ketika ia membuka matanya tiba-tiba. Ia tampak terkejut saat ia berbalik dan melihat kabut di belakangnya. Seseorang menerobos. Wajah bisu gelap. Ia ingat mendengar suara pembuluh darah meningkat pada seseorang beberapa waktu lalu. Setelah ia menghubungkan titik-titik itu, ada kilatan di matanya, tetapi ia tidak terlalu terganggu olehnya. Ia mengeluarkan lempengan itu dan melihat perubahan peringkat. Dengan hanya satu pandangan, ia melihat sebuah nama tiba-tiba naik melalui peringkat dengan cepat saat semua orang tetap di tempat. Pada saat itu, terjadi kegemparan di lapangan karena tindakan Suming. Hampir semua fokus tertuju pada nama Mo Su di papan peringkat pada patung elang. Di masa lalu, semua orang akan memilih untuk beristirahat di malam hari untuk tahap pertama ujian. Itu adalah tindakan yang dipilih oleh mereka di dalam gunung, dan itu sama di lapangan. Namun malam ini berbeda. Semua ini karena ada nama yang dengan cepat naik peringkat pada saat itu. Dia bergerak dari 79 langkah ke 99 langkah. Orang itu sudah seperti itu sejak awal. Begitu dia cukup beristirahat, dia akan mulai mendaki dengan kecepatan gila. Dia Mo Su. Aku ingat dia berada di tempat terakhir sebelumnya, lalu tiba-tiba bergegas maju dengan kekuatan eksplosif dan naik ke peringkat 119 sebelum dia berhenti. Dia jatuh ke peringkat 123 setelah itu. Lihat, dia sekarang berada di peringkat ke-101. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh musuh itu bisa melangkah. Ada banyak diskusi saat lapangan menjadi gempar. Itu bahkan lebih hidup daripada di siang hari. Orang-orang yang tidak repot-repot melihat nama-nama setelah ke-100 juga melihat dengan mata lebar. Dalam ujian sebelumnya, hampir tidak ada seorang pun yang akan terlalu memperhatikan mereka yang berada di peringkat bawah. Perhatian mereka biasanya tertuju pada 50 peringkat teratas atau bahkan terpaku pada 30 peringkat teratas hingga 10 teratas. Beberapa bahkan hanya akan melihat 3 teratas. Tetapi kali ini berbeda. Situasi yang jarang terlihat memunculkan pembicaraan di antara orang-orang di lapangan. Namun saat mereka berbicara di antara mereka sendiri dengan kegembiraan, menjaga mata mereka terpaku pada papan peringkat, mereka tidak terlalu mementingkannya. Bagi mereka, pemuda bernama Mo Su itu hanya menemukan cara untuk menghabiskan waktunya, sementara semua orang lain yang mengambil bagian dalam ujian sedang beristirahat. Begitu siang hari tiba dan semua kontestan mulai bergerak sekali lagi, mereka akan secara otomatis mengabaikan Mo Su. Bagaimanapun, Mo Su tidak bisa berharap untuk bersaing dengan para keajaiban, tidak peduli seberapa tinggi peringkatnya atau berapa banyak langkah yang ia ambil. Pada saat itu, tindakan Suming juga menarik perhatian sebagian besar kontestan di gunung. Kebanyakan dari mereka sedang beristirahat sambil melihat lempengan di tangan mereka. Mereka yang berada di ujung peringkat yang lebih rendah sangat gugup. Tetapi mereka yang berada di peringkat lebih tinggi hanya melihatnya dan tidak lagi memperhatikan. Wula sangat gugup. Ia duduk di langkah ke-112 saat ia membelalakan matanya dan menatap lempengan itu. Ia secara khusus memperhatikan orang yang disebut Mo Su.
karena orang itu telah berhasil naik banyak peringkat dari tempat terakhir dalam sekali jalan. Dan itu membuat Wula merasa sangat tertekan. Aku sudah bekerja keras sepanjang hari untuk sampai di sini dan akhirnya berhasil masuk ke 100 besar. Mosu sialan itu. Siapa dia? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Semua orang sedang beristirahat sekarang, dan tekanan meningkat karena malam. Mengapa dia melakukan ini? Wula mengatupkan giginya karena kecemasan dan keluhannya. Tetapi setelah beberapa saat, Mosu berhenti bergerak naik begitu ia berada di tempat ke-101. Wula menghela napas lega. Dia mencapai batasnya. Lei Chen duduk bersila di langkah ke-135 dan melihat lempengan di tangannya. Ia juga melihat nama Mosu, tetapi ada tatapan berbeda di matanya. Seolah-olah ia sedang berpikir keras. Pada saat yang sama, Bai Ling, yang duduk di langkah ke-206, juga melihat peringkat di lempengannya, tetapi ia tidak terlalu memperhatikannya. Baginya, orang itu hanya mencoba mencari perhatian. Ia tidak bergerak di siang hari tetapi hanya bergerak di malam hari. Apalagi yang bisa ia lakukan selain mencoba mencari perhatian? Trik murahan. Bai Ling tersenyum dingin. Terletak di suatu tempat sekitar langkah ke-200, tetapi di lokasi yang lebih rendah dari Bai Ling, adalah si Kung dari suku naga gelap. Ia mengerutkan kening. Ia telah melihat lempengan itu berkali-kali di siang hari dan mencari nama Suming, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Ia secara otomatis mengabaikan nama Mosu yang naik peringkat. Baginya, peringkat Suming seharusnya ada di sekitar peringkatnya. Tidak mungkin ia berada di ratusan. Jika itu benar-benar terjadi, maka ia akan merasa sulit untuk menerima bahwa ia kalah dari orang lemah. Di tangga lain adalah Bai Ling, yang duduk di suatu tempat sekitar langkah ke-130. Ia mengangkat kepalanya dan melihat bulan. Ada ketidakpastian di wajahnya saat ia memikirkan sesuatu. Orang-orang di lapangan menunggu sebentar. Ketika mereka melihat bahwa Mosu terjebak di tempat ke-101, mereka menjadi kecewa tetapi juga tidak terlalu terganggu olehnya, seolah-olah mereka mengharapkan itu terjadi. Para pemimpin suku mengalihkan pandangan mereka dan tidak lagi melihat peringkat. Wanita tua di suku naga gelap menutup matanya perlahan. Ia tidak pernah melihat peringkat sejak awal. Seolah-olah ia tidak pernah tertarik pada mereka. Ada senyum mengejek pada pemimpin suku-suku Gunung Hitam. Satu-satunya orang yang ia perhatikan adalah Bisu. Jika ada orang lain yang layak mendapat perhatiannya, maka itu adalah Ye Wang. Baginya, satu-satunya orang yang bisa menjadi lawan Bisu adalah Ye Wang. Setelah mereka melihat bahwa tidak ada perubahan pada peringkat Mosu setelah beberapa saat, suara diskusi perlahan menghilang di lapangan. Jelas kalau orang itu mengumpulkan kekuatannya dan memilih untuk bergerak ketika orang lain beristirahat. Dia pasti tahu bahwa dia tidak akan mendapat banyak perhatian sebaliknya dan menggunakan metode ini untuk mendapatkan ketenaran. Benar, itu langkah yang bagus sih. Paling tidak, aku mengingatnya sekarang. Aku ingin melihat seperti apa dia. Lupakan saja. Ayo kita istirahat. Besok adalah acara utama. 50 peringkat teratas mungkin berubah. Dia bergerak lagi. Tepat saat kegembiraan dari sebelumnya akan benar-benar mereda, teriakan terkejut bergema di sekitarnya. Peringkat Mosu naik sekali lagi. Jumlah langkah di belakang, namanya juga naik dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya. Suming mulai bergerak lagi. Ia mengangkat kakinya dan meletakkannya di langkah ke-100. Ia tetap di langkah ke-99 untuk waktu yang lama sebelumnya karena saat pembuluh darah ke-53 termanifestasi. Ki di tubuhnya mulai bergejolak dengan gila dan mengelilingi tubuhnya. Ia perlu terbiasa dengan kemunculan pembuluh darah yang tiba-tiba eksplosif sebelum ia bisa melanjutkan. Bagaimanapun, manifestasi pembuluh darah itu berarti ia mencapai terobosan. Itu bukan hanya manifestasi normal dari pembuluh darah baru. Setelah ia mulai bergerak, Suming bergegas maju tiba-tiba. Tubuhnya seolah terus menyerap sinar bulan saat ia terus maju. Dalam sekejap mata, ia mencapai langkah ke-115. Ia tidak berhenti. Saat ia merasakan tekanan gunung meningkat padanya, Suming bergegas maju. 120 langkah, 130 langkah, 150 langkah, 160 langkah. Dalam rentang beberapa tarikan napas, Suming mengambil sekitar 60 langkah. Ketika ia berdiri di langkah ke-160,
Suming tiba-tiba merasa seolah-olah ada peningkatan tekanan yang tiba-tiba dari gunung. Seolah-olah kekuatan tiba-tiba meletus dan menekan tubuhnya. Namun pada saat itu, sinar bulan yang terang mengelilingi seluruh tubuh Suming, menyebabkan rambutnya yang terikat bergerak sendiri di bawah sinar bulan. Akan baik-baik saja jika ia tidak bergerak. Tetapi sekarang setelah ia bergerak, separuh orang di gunung dan seluruh lapangan di luar terdiam. Ula tertegun sejenak. Ia khawatir tentang peringkatnya sendiri. Ia awalnya merasa tersinggung dan defensif. Tetapi sekarang, saat ia tertegun, perasaan rumit yang ia miliki menghilang sepenuhnya. Ia mengerti bahwa ia tidak berada di tingkat yang sama dengan orang itu. Jika mereka bahkan tidak berada di tingkat yang sama, lalu mengapa ia harus membandingkan dirinya dengannya? Jika ia melakukannya, maka ia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, tidak lebih. Lei Chen berdiri tiba-tiba dan menatap lempengan di tangannya dengan bodoh. Ia telah mencoba menebak identitas di balik orang yang disebut Mo Su. Tetapi sekarang, ia mulai meragukan tebakannya sendiri. Ia tidak bisa memastikan apakah yang ia pikirkan itu benar. Beiling menatap lempengan di tangannya saat jantungnya berdebar kencang. Ada saat singkat di mana ia merasa seolah-olah rasa dingin merayap di punggungnya saat ia menyaksikan orang yang disebut Mo Su menaiki 60 langkah dalam rentang beberapa tarikan napas. Kecepatan itu luar biasa dan ia hampir lupa bernapas karenanya. Ia awalnya berpikir bahwa orang itu hanya mencoba mencari perhatian. Itulah mengapa ia memilih untuk berjalan di malam hari. Namun saat ia melihatnya, tidak mungkin Mo Su melakukannya untuk mencari perhatian. Jelas bahwa ia memiliki kemampuan untuk melakukannya sejak awal. Jika tidak, tidak mungkin baginya untuk menaiki 60 langkah dalam rentang beberapa tarikan napas. Seluruh gunung diselimuti keheningan. Dalam keheningan itu, Chen Chong berkedip cepat. Ia tidak ingin diganggu olehnya, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa orang yang disebut Mo Su adalah orang yang menyebabkan raungan tiba-tiba tadi. Itu seharusnya dia. Tapi siapa dia? Dia bukan dari suku aliran angin, itu pasti. Aku ingin tahu apakah aku pernah melihatnya di lapangan tadi. Chen Chong masih tidak tahu bahwa ketika ia masih di lapangan dikelilingi oleh orang-orang, ada satu orang yang senyumnya sangat samar saat ia berdiri di antara kerumunan mencoba masuk ke lingkaran teman-temannya dengan tertawa. Penampilannya biasa-biasa saja, sangat biasa sehingga orang tidak akan memperhatikannya. Orang itu melihat Chen Chong saat ia tertawa dan mengobrol dengan teman-temannya, dikelilingi dan praktis disembah oleh orang-orang di sekitarnya, dan menyaksikan saat ia berjalan menuju Bailing. Tepat saat Chen Chong terganggu oleh pikirannya, bisu membelalakan matanya di mana ia duduk di tangga yang paling dekat dengan Suming. Seolah-olah ia mencoba melihat menembus kabut dan melihat orang yang berjalan di tangga tepat di sampingnya. Bisu berbeda dari Chen Chong. Ia terlalu dekat. Ia praktis bisa mengatakan bahwa orang yang disebut Mo Su sangat dekat dengannya. Dan ia berada tepat di belakangnya di tangga lain yang tertutup kabut. Dia baru di langkah ke-160, masih ada lebih dari 2 kali jarak di antara kita. Dia tidak mengancamku. Jika kau bisa mendekatiku, maka tidak akan terlambat bagiku untuk memperhatikan keberadaanmu. Saat bisu memikirkannya, ia tersenyum dingin dan menutup matanya. Di sisi lain gunung, Wu Shen menatap peringkat di lempengan dengan wajah gelap. Tatapannya sangat lama tertuju pada nama Bisu dan Mo Su. Aku di tempat ke-12 dan hanya di langkah ke-295. Aku tidak akan bisa masuk ke 10 besar. Aku merasa semakin lemah. Orang yang mencuri darahku pasti salah satu dari 2 orang ini. Wu Shen tidak bodoh. Ia, pada kenyataannya, sangat cerdas. Jika tidak, ia tidak akan bisa mempertahankan posisi yang relatif tinggi di dalam suku yang dipenuhi dengan perselisihan dan konfrontasi, apalagi mengendalikan Beiling dan yang lainnya, Bisu. Mata Wu Shen menyapu nama Mo Su, dan ia menatap nama Bisu yang berada di peringkat kedua di lempengan dengan tatapan kejam di matanya. Meskipun demikian, ada sedikit ketakutan dan kehati-hatian tersembunyi jauh di dalam kekejaman itu. Wu Shen tidak yakin ia bisa merebut kembali darahnya dari orang yang berada di peringkat kedua dalam ujian ini. Sikung gugup. Sampai saat itu, perilakunya mirip dengan bagaimana Wu Le bertindak sebelumnya. Ketika ia melihat peringkat dan nama Mo Su yang berada di langkah ke-160, jantungnya berdebar kencang.
Ia takut akan disalib. Ia tidak akan terlalu khawatir jika itu siang hari. Tetapi sekarang sudah malam. Ia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melanjutkan. Selain itu, ia saat ini berada di peringkat ke-49. Setelah ia disalib, maka ia akan turun ke peringkat ke-50. Ia mungkin terlihat seperti hanya perbedaan kecil, tetapi arti di dalam peringkat itu sama sekali berbeda. Selain mereka, perhatian hampir semua orang yang mengambil bagian dalam ujian tertuju pada nama Mousu di lempengan peringkat mereka. Hanya Ye Wang yang tidak pernah melihat lempengan itu. Bukan berarti ia tidak tahu tentang apa yang terjadi. Hanya saja dengan kepribadiannya, bahkan jika ia tahu, ia tidak akan memperhatikannya. Namun, kondisi di lapangan bahkan lebih sunyi dibandingkan dengan keheningan di gunung. Seolah-olah bahkan pernapasan terhenti dan lapangan diselimuti keheningan total. Setelah peningkatan langkah yang tiba-tiba eksplosif, banyak di antara mereka tidak lagi memperlakukan Mousu sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu. Mereka menganggap nama itu penting karena peningkatan mendadak 60 langkah menyebabkan mereka terkejut dan tidak percaya. Setelah beberapa lama, suara diskusi perlahan muncul di lapangan, dan mereka menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Bahkan para pemimpin dari suku lain juga melihat peringkat. Namun wanita tua dari suku Naga Gelap dan pemimpin suku-suku Gunung Hitam masih tidak memperhatikannya. Malam itu pasti akan berbeda. Pada malam itu, semua perhatian pasti menjadi milik satu orang, Suming. Ada senyum samar di bibir Mousang saat ia melihat peringkat di patung elang. Harapan di dalam dirinya menjadi lebih kuat. Ia tahu bahwa Suming telah sepenuhnya memahami arti di balik 6 angka itu. Adapun Jingnan, ia terlihat tenang saat ia berdiri di samping Mousang. Tidak ada perubahan apapun di wajahnya. Jika ia tidak bisa menyembunyikan emosinya, maka ia tidak akan bisa mendapatkan kekuatan dan statusnya saat ini. Tidak buruk, Mousang. Kau mengajari anak yang kau bawa kembali dengan baik. Jujur, aku selalu ingin tahu tentang kelahirannya. Jingnan tersenyum saat ia melihat Mousang. Penasaran? Apa kau percaya jika aku memberitahumu kalau ia adalah pangeran dinasti Yu Agung? Mousang menatap Jingnan dan tersenyum saat ia berbicara. Jingnan tidak bisa mengatakan apakah Mousang berbohong dari perilakunya. Mungkin Mousang akan selamanya menjadi satu-satunya yang tahu rahasia kelahiran Suming. Mengapa kau tidak bilang saja dia adalah putra dewa berserker? Menarik. Sungguh menarik. Jingnan tertegun sejenak. Lalu ia mulai tertawa terbahak-bahak. Mungkin saja. Mousang tersenyum saat ia berbicara. Jingnan tertawa, tetapi di dalam hatinya, ia terkejut. Ia tidak yakin apakah ia harus percaya pada kata-kata Mousang. Ia tidak menyukai pikiran itu. Selama bertahun-tahun ia hidup, ia akan selalu memiliki perasaan seperti itu setiap kali ia bertemu Mousang. Pada saat itu, ada teriakan kejutan lain di antara diskusi dan keributan di lapangan. Dia bergerak. Kecepatan ini, dia tampaknya lebih lambat dari sebelumnya. Ini seharusnya menjadi serangan terakhirnya. Aku yakin dia hanya akan mencapai 200 langkah paling banyak, tidak lebih. Kira-kira begitu. Kurasa langkah 190 ke atas sudah akan sangat sulit baginya sekarang. Bagaimanapun, ini malam hari. Semakin tinggi dia mendaki, semakin kuat tekanannya. Banyak pasang mata terfokus pada peringkat di berbagai patung elang di tengah suara diskusi. Beberapa tatapan itu dingin, beberapa meremehkan, beberapa penuh harap, beberapa mengagumi, dan beberapa dipenuhi kecemburuan. Pada saat itu, seluruh tubuh Suming dikelilingi oleh sinar bulan saat ia terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ia berjalan, 53 pembuluh darah di tubuhnya memancarkan cahaya merah cemerlang. Saat ia terus maju, pembuluh darah ke-54 juga termanifestasi tiba-tiba. Pembuluh darah ke-55, ke-56, ke-57 juga muncul secara bersamaan tak lama setelah yang ke-54, menyebabkan cahaya merah darah di tubuh Suming menjadi lebih kuat. Ia mengisi tubuhnya dengan kekuatan yang dahsyat yang tampak siap meletus. Suming menggeram dan mengambil langkah besar lainnya ke langkah ke-186. Setelah itu, suara dentuman yang menandakan peningkatan pembuluh darah bergetar sekali lagi melalui tubuhnya. Suara itu membuat bisu mengerutkan kening di tangga lainnya. Ia juga membuat Chen Chong, yang mendengarkan dengan cermat, mengatupkan gigi,
berharap dan sangat menginginkan agar tubuhnya membuat suara yang sama. Peringkat di patung elang di lapangan berubah sekali lagi. Peringkat 50. Mosu, 200 langkah. Wajah semua orang yang melihat satu baris di peringkat yang ditampilkan pada patung elang berubah. Ekspresi meremehkan, cemoohan yang sebelumnya ada, hilang sepenuhnya seperti angin. Tidak ada seorang pun yang memperlakukan Mosu sebagai hiburan untuk menghabiskan waktu mereka lagi. Mereka baru saja menyaksikan keajaiban dan melihat sesuatu yang luar biasa terjadi di depan mata mereka. Orang ini berhasil dari posisi terakhir ke posisi ke-50. Bahkan ada beberapa di lapangan yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Mereka tidak membayangkan bahwa insiden seperti itu bisa terjadi. Ia melakukan semua ini saat tengah malam. Ini terlalu mengejutkan, oleh karena itu sebagian besar orang di lapangan sudah mengabaikan hasil yang mencolok di 10 peringkat teratas, mengabaikan bisu yang berada di posisi kedua, dan semua perhatian mereka tertuju pada nama Mosu. Seberapa jauh dia bisa melangkah? Dia pasti akan masuk ke 30 besar. Aku rasa tidak. Dia sepertinya tidak punya cukup energi selama gerakan terakhir. Tapi apapun yang terjadi, jika dia bisa masuk ke 50 besar, maka itu berarti dia sangat kuat. Suara diskusi berlanjut seperti gelombang dan tidak berhenti. Malam seharusnya sunyi, tetapi pada saat itu, tidak mungkin bagi para penonton untuk tetap diam ketika mereka baru saja melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lapangan itu bahkan lebih hidup daripada di siang hari. Su Ming berhasil mencapai posisi ke-50, dan semua mata tertuju padanya. Tidak peduli apakah itu ratusan orang di lapangan, atau peserta ujian yang juga berada di gunung. Saat sebagian besar orang menatap lempengan itu, Su Ming berdiri di langkah ke-200 dan menarik napas dalam-dalam. Ketekunan di matanya sekeras baja. Di tubuhnya, semua 58 pembuluh darah bersinar terang. Jika tidak ada kabut yang menutupinya, maka cahaya itu pasti akan bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan, dan bahkan mereka yang jauh akan dapat melihatnya. Namun sekarang, karena adanya kabut, semuanya tersembunyi jauh di dalam gunung. Su Ming merasakan kekuatan besar mekar di dalam tubuhnya. Ia mengangkat kepalanya dan kemudian melihat langit malam dan bulan melalui lapisan tipis kabut di atasnya. Ia tidak tahu mengapa, tetapi sejak ia mulai berlatih seni bersaker api, ia jatuh cinta dengan malam. Ia tidak membenci siang hari, tetapi ia tidak lagi menantikannya. Di antara semua yang hidup di daratan, siapa yang akan dapat melihat ujung cakrawala? Su Ming bergumam saat ia menatap langit gelap. Ada kilatan cemerlang di matanya yang menghilang secepat ia muncul. Jika tidak ada yang melihat matanya dengan cermat, mereka tidak akan menemukannya. Su Ming mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju sekali lagi. Si Kung, yang berada di tangga yang lebih jauh darinya, berdiri dengan tatapan kejam dan meraung ke arah langit, lalu bergerak maju dalam hiruk-pikuk. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri saat peringkatnya sendiri turun dari 49 ke 50. Itu hanya perbedaan di satu tempat, tetapi itu mirip dengan perbedaan antara surga dan bumi. Itu membuat Si Kung, yang bangga, tidak dapat menerimanya. Jika ia telah disalib sejak lama, ia tidak akan keberatan. Tetapi begitu ia berhasil masuk ke posisi yang menguntungkan dari awal, dan kemudian posisinya tiba-tiba diambil, ia merasa sulit untuk menerima. Ia mengatupkan gigi dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ia menggeram pelan di bawah tekanan luar biasa yang disebabkan oleh bulan di gunung dengan tatapan kejam di wajahnya. Pada saat yang sama, Beiling juga bergerak. Tindakan mereka seperti efek kupu-kupu. Orang-orang yang berada di posisi 40-an juga tidak bisa menahan diri lagi dan berdiri. Tidak mau menyerah. Mereka semua mulai berjalan sekali lagi. Setelah mereka mulai bergerak, seolah-olah beberapa ratus orang di lapangan diberi obat yang kuat yang membuat mereka bersemangat. Suara diskusi seperti gelombang tak berujung di laut. Saat diskusi menjadi lebih keras, keheningan tiba-tiba terjadi di antara mereka. Suara berbicara berubah menjadi suara menarik napas tajam. Semua pandangan mereka terfokus pada satu nama yang mendaki dengan gila-gilaan. Bahkan wanita tua dari suku naga gelap yang tidak pernah tertarik pada peringkat, membuka matanya dan menatap nama di patung elang di sampingnya yang melompat naik peringkat. Ia terlihat tenang. Jika ada perubahan dalam pikirannya,
orang lain akan sulit mendeteksinya. Namun, pemimpin suku-suku Gunung Hitam masih tidak melihat. Peringkat 34, Mosu, 247 langkah. Sikung menatap peringkat di lempengan di tangannya. Seluruh wajahnya pucat sementara tubuhnya gemetar, seolah-olah ia kehilangan semua kekuatannya dan jatuh ke tanah. Ia mengatupkan gigi, tetapi itu berubah menjadi rasa ketidakberdayaan. Ia hanya berhasil mengambil 2 langkah dan tidak bisa lagi menahan tekanan yang dibawa oleh malam. Ia harus berhenti. Wajah Beling pahit saat ia juga menyerah untuk melanjutkan. Ia tidak punya kekuatan lagi untuk bergerak. Tekanan malam bukanlah sesuatu yang bisa ia tahan. Yang lain juga berhenti. Saat mereka melihat pemandangan mengejutkan, Mosu pergi dari tempat ke-50 ke tempat ke-34, rasa ketidakberdayaan juga muncul di dalam diri mereka. Suming berdiri di langkah ke-247. Itu bahkan belum setengah dari gunung. Dibandingkan dengan tangga yang tampaknya tak berujung, itu hanya jarak kecil. Meskipun demikian, saat ia berdiri di sana, seolah-olah ia berdiri di udara. Tidak ada angin di tempatnya, dan karena kabut yang mengelilinginya, sulit baginya untuk melihat dunia luar. Namun saat Suming mengangkat kepalanya dan melihat bulan, ia merasa seolah-olah bulan sekarang lebih dekat dengannya. Suming menarik napas dalam-dalam dan mengangkat kakinya sekali lagi untuk mendarat di langkah ke-248. Saat ia berdiri di sana, pembuluh darah di tubuhnya meningkat sekali lagi. Dan ia naik dari 58 pembuluh darah. Suming menundukkan kepalanya dan melihat pembuluh darah di tubuhnya. Ada senyum di bibirnya. Ia jelas bisa merasakan keseimbangan serupa di langkah ke-248, sama seperti di 2 tempat sebelumnya. Langit masih gelap. Masih ada beberapa waktu sebelum siang hari. Tetapi Suming menyerah untuk bergerak maju. Ia duduk dengan kaki bersilang di langkah ke-248, dan menutup matanya. Ia membenamkan dirinya dalam sirkulasi kinya dan mulai mengendalikannya dengan halus. Karena peningkatan pembuluh darahnya, kesulitan dalam kontrol halus juga meningkat. Namun Suming tidak cemas. Ia tidak ingin menyerah pada kesempatan langka semacam ini. Selain itu, tujuan tetua memberitahunya 6 angka adalah agar ia menghargai kesempatan itu. Ketika Suming bermeditasi untuk mengendalikan kecepatan sirkulasi ki di tubuhnya, waktu berlalu perlahan. Setelah para peserta yang berada di posisi 30-an melihat hasil akhir, ketidakpastian mereka secara bertahap berubah menjadi perenungan. Adapun mereka yang berada di depan tempat ke-34, mereka mulai rileks dari kecemasan mereka. Mereka yang berada di lapangan dipenuhi dengan teori dan harapan yang berbeda setelah Suming berhenti sekali lagi. Siapa dia? Dari suku mana dia berasal? Mengapa dia memilih untuk bergerak di malam hari? Mengapa dia berhenti begitu dia mencapai tempat ke-34? Apakah dia lelah? Atau apakah dia punya rencana lain? Bisakah dia mempertahankan peringkatnya? Atau akankah dia jatuh dari 50 besar? Atau akankah dia masuk ke 30 besar dan bahkan 20 besar? Mungkinkah dia masuk ke 10 besar? Banyak pertanyaan muncul di hati orang-orang di lapangan. Saat suara diskusi perlahan mereda, mereka mengubur pertanyaan mereka di hati mereka dan menunggu saat mereka akan mendapatkan jawaban mereka. Ada juga cukup banyak dari mereka yang tidak terlalu menghargai Suming. Mereka percaya bahwa Suming akan segera berhenti bergerak. Lebih penting lagi, karena siang hari akan tiba dan yang lain akan mulai bergerak sekali lagi, peringkat Suming akan turun. Namun apapun yang terjadi, bahkan mereka yang tidak berharap, terlalu banyak dari Suming harus mengakui bahwa nama Mosu membawa perubahan selama malam itu. Karena itu, namanya akan dikenang selamanya oleh semua orang. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka masih akan mengingatnya. Malam itu, kecemerlangan Mosu lebih besar daripada orang-orang di 10 peringkat teratas, dan bahkan dapat dikatakan itu lebih besar dari Yewang. Sudah ditakdirkan bahwa nama Mosu akan diperhitungkan sesekali, bahkan ketika siang tiba. Tidak peduli apapun pikiran para penonton, sebagian besar dari mereka memiliki beberapa bentuk harapan terhadap nama itu. Mo Sang masih tersenyum saat ia melihat peringkat Suming. Ia mungkin tidak tahu bagaimana dan mengapa Suming berubah di malam hari, tetapi ia mengerti bahwa setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. Sebagai tetua dan walinya, ada saat-saat di mana ia tidak harus tahu segalanya tentang anak didiknya,
tetapi harus melindunginya. Apa kau percaya apa yang kukatakan sekarang? Untuk pertama kalinya sejak ia datang ke tempat ini, Mou Sang mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Jing Nan. Wajah Jing Nan tenang seperti biasa, tetapi ketika ia melihat peringkat, ia sedikit mengerutkan kening. Ia menjadi semakin tidak yakin terhadap apa yang dikatakan Mou Sang tentang kelahiran Su Ming. Malam perlahan berlalu. Lapangan tenggelam dalam keheningan yang damai. Hampir semua orang menjadi tenang karena pikiran berbeda memenuhi benak mereka. Namun tatapan mereka masih sesekali berkeliaran ke patung elang dan tetap pada baris milik Mo Su. Setelah beberapa lama, sinar cahaya pertama mencerahkan cakrawala. Hari baru telah tiba. Itu adalah hari kedua dari tahap pertama ujian. Saat sinar matahari pertama tiba, sebagian tekanan di gunung berkabut gelap, tempat para leluhur menyegel binatang aneh itu hilang. Saat ia kembali normal, Ye Wang adalah yang pertama bergerak. Ia membuka matanya dengan tenang dan bangkit sebelum bergerak menuju langkah ke-601. Ia tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Baginya yang selalu bangga, tidak perlu melihat lempengan itu. Ia masih percaya bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menjadi lawannya. Satu-satunya orang yang bisa bersaing dengannya adalah dirinya sendiri. Ye Wang berjalan selangkah demi selangkah, menaiki tangga dengan kebanggaan besar dalam langkahnya. Ia memiliki tekad. Ia harus mencapai langkah ke-900 selama tahap pertama ujian kali ini. Ia masih ingat dengan jelas langkah terakhir yang ia ambil terakhir kali adalah ketika ia berada di 800-an. Ia sudah kelelahan dan tidak dapat bergerak lagi. Ketika ia akhirnya harus menyerah, ia mengangkat kepalanya dan seolah melihat patung batu aneh di puncak gunung yang jauh. Meskipun demikian, sekilas pandangan itu saja membuat Ye Wang menjadi gigih. Kebanggaan dan bakatnya yang luar biasa tidak akan membiarkannya beristirahat. Ia akan melihat puncak yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Ia merindukan berdiri di sana dan melihat ke bawah ke arah orang-orang di bawahnya. Ia bangga, dan ia terus berjalan lebih jauh menaiki tangga di dalam kabut dengan pakaian seperti api. Ia mungkin tidak melihat peringkat, tetapi ia tahu bahwa ia berada di tempat pertama. Chen Chong mengatupkan giginya saat ia terus bergumam di bawah napasnya, dan mendaki ke atas dengan sekuat tenaga. Ia mungkin terengah-engah, tetapi ia tidak berhenti untuk beristirahat. Sebaliknya, ia sesekali melihat lempengan di tangannya untuk memeriksa peringkat bisu. Bisu masih 3 langkah lebih tinggi darinya. Keduanya tampaknya telah menjadikan satu sama lain sebagai rival dan terus-menerus bersaing. Sebenarnya, ini sudah terjadi sejak kemarin. Dan Chen Chong benar-benar menolak untuk pasrah pada kekalahan. Dasar kau bajingan. Pilih salah satu. Berjalan lebih cepat dan lebarkan jarak kita, agar aku tidak terlalu terganggu, atau perlambat beberapa langkah. Apa kau tidak lelah? Jika kau lelah, aku juga lelah. Chen Chong bermandikan keringat. Ini mungkin siang hari, tetapi ia, yang saat ini berada di langkah 400-an, bisa merasakan tekanan dari gunung mulai mencekiknya. Kelelahan bergegas maju melalui seluruh tubuhnya seperti gelombang pasang. Bisu juga terengah-engah. Ia mungkin telah beristirahat sepanjang malam. Tetapi saat ia terus mendaki ke atas dan tekanan terus meningkat, kesombongan di dalam hatinya secara bertahap teredam. Terutama ketika ia melihat Ye Wang yang tetap di posisi pertama. Itu membuat sedikit rasa hormat tumbuh di dalam dirinya terhadap pria itu. Tanpa keinginan untuk bersaing memperebutkan tempat pertama lagi, ia mulai mengarahkan perhatiannya ke Chen Chong, ingin menang melawannya. Baginya, lawannya hanyalah Chen Chong. Setelah ia sepenuhnya mengatasi orang ini, bahkan jika ia kalah dari Ye Wang, namanya akan menyebar di seluruh suku di sekitar wilayah itu. Wajah Wu Shen pucat. Ia mungkin telah beristirahat sepanjang malam, tetapi kondisinya tidak menjadi lebih baik. Seiring waktu terus berjalan, kelemahan yang dibawa oleh hilangnya darah mayat dari tubuhnya mulai menampakkan diri. Wajahnya gelap saat ia terus berjalan maju. Ia tahu bahwa ia tidak lagi memiliki harapan untuk masuk ke 10 besar. Wu Shen menghela napas. Dibandingkan dengan mereka, Su Ming jauh lebih tenang. Ia tidak terus mendaki gunung tetapi duduk bersila di langkah ke-249, mengendalikan kecepatan Qi yang beredar di tubuhnya ke kondisi yang mendalam. Ia menggunakan setiap ons kemampuannya
dan tekanan seimbang di tempat ini untuk membatasi peningkatan dan penurunan pembuluh darahnya menjadi hanya satu pada satu waktu. Baginya, melatih kontrol halus sangat menarik. Ini sama baginya seperti ketika ia memurnikan ramuan. Tetapi kali ini, tubuhnya adalah wadah. Ki di tubuhnya adalah api, dan tubuhnya adalah ramuan. Ia akan mengendalikan kekuatan api dan memurnikan tubuhnya. Seiring waktu berlalu, ratusan orang di lapangan di luar melihat peringkat di patung elang dan mulai berbicara di antara mereka sendiri lagi. Tidak diragukan lagi bahwa Ye Wang akan berada di posisi pertama. Dia berada di 680-an, tidak ada yang bisa menyusulnya. Tempat kedua dan ketiga jelas adalah Chen Chong dan Bisu. Lihat mereka, keduanya saling mengejar. Aku cukup yakin mereka bersaing satu sama lain. Sayang sekali untuk Wu Shen. Aku ingin tahu apa yang terjadi padanya. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya. Sayang sekali untuk Mou Su juga. Ini sudah tengah hari, tapi dia belum bergerak sama sekali. Sekarang peringkatnya telah disalib berkali-kali dan dia berada di tempat ke-47. Saat mereka berdiskusi, satu nama tiba-tiba bersinar dengan cahaya abu-abu pada 9 patung elang. Perubahan mendadak itu segera menarik perhatian kerumunan. Tetapi mereka tidak terkejut. Seseorang menyerah. Sejak dulu, sejumlah besar orang yang menyerah akan muncul pada hari kedua tahap pertama ujian. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk melanjutkan dan tidak dapat lagi menahan tekanan di gunung. Jika mereka tidak pergi, maka mereka akan menghadapi bahaya peningkatan tekanan darah mereka. Udara tiba-tiba berputar, segera diikuti oleh sehelai kabut yang datang dari gunung menuju lapangan. Setelah itu menghilang, seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Jelas bahwa ia dipindahkan keluar secara paksa. Seolah-olah ia merasa tidak nyaman dengan tatapan orang-orang padanya. Ia menundukkan kepalanya dan dengan cepat pergi ke sukunya yang terletak di kejauhan. Ia duduk dengan tenang dengan kekecewaan. Jumlah orang yang menyerah seperti dia meningkat di sore hari. Nama-nama yang berubah menjadi abu-abu dan kabut gelap yang mengangkut orang-orang keluar dari gunung dari ruang yang terdistorsi menjadi daya tarik utama para penonton pada hari kedua. Orang-orang yang menyerah sebagian besar akan menghela napas kecewa dan kembali ke suku mereka. Ada cukup banyak dari mereka yang berasal dari suku aliran angin. Hei, lihat! Menjelang malam ini, semua yang berada di bawah 50 teratas akan menyerah. Dan pada tengah malam, juga akan ada sejumlah orang yang akan menyerah. Bagaimanapun, bahkan jika mereka tidak bergerak maju saat tengah malam, mereka tidak akan bisa menahan tekanan luar biasa dalam kondisi mereka yang kelelahan. Setiap kali selama tahap pertama ujian, peringkat bukanlah satu-satunya hiburan. Melihat orang-orang yang menyerah juga merupakan bentuk hiburan. Bukankah begitu? Terutama bagi mereka yang mendapat peringkat cukup baik dan menyerah. Ekspresi kecemasan dan ketakutan bahwa orang lain akan menyalip mereka benar-benar menarik. Tepat saat suara diskusi bergema di udara, wajah seseorang tiba-tiba berseri-seri karena kegembiraan saat ia melihat patung elang. Mou Su bergerak. Saat kata-kata itu diucapkan, ia segera menarik perhatian hampir semua orang. Banyak mata tertuju pada patung-patung itu. Su Ming membuka matanya. Setelah menghabiskan separuh hari melatih kontrol halus, pembuluh darah di tubuhnya telah berkurang menjadi 21, dan ia tidak bisa lagi terus mengurangi jumlahnya. Su Ming mengangkat kepalanya dan melihat tangga yang diselimuti kabut di depannya. Ia perlahan berdiri. Ia tidak tahu bahwa ia berada di bawah pengawasan banyak orang. Sampai saat itu, ia hanya memiliki dua pikiran di benaknya. Selain menggunakan tempat ini untuk melatih kontrol halus dan berlatih, ia juga tidak ingin mengecewakan tetua. Aku akan melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, Su Ming masih seorang remaja. Ia memiliki semangat dan tekad remaja. Ada kilatan di matanya sebelum ia mengambil satu langkah cepat ke depan dan mendarat di langkah ke-249. Tekanan yang luar biasa kuat menekannya, menyebabkan Su Ming gemetar. Tekanan yang luar biasa. Wajah Su Ming pucat. Ia merasa seolah-olah ada makhluk mitos buas yang menderu ke arahnya menuruni tangga. Mata Su Ming tegas. Saat tekanan datang, ia mengaktifkan dan mengedarkan ki di tubuhnya sampai semua 59 pembuluh darah muncul, lalu ia bergegas maju. Su Ming menarik napas dalam-dalam dan terus mengambil 20 sekian langkah.
Ketika ia berdiri di langkah ke-270, baru saat itulah ia menghembuskan napas perlahan. Ada keringat membasahi dahinya. Tanpa bantuan sinar bulan, berjalan di siang hari bagi Su Ming lebih melelahkan. Namun semakin kuat tekanannya, semakin kuat pula tekadnya. Lebih penting lagi, saat tekanan meningkat di tubuhnya dan mencambuk 59 pembuluh darah padanya, itu membuat Su Ming merasa seolah-olah pembuluh darahnya akan meningkat sekali lagi. Ia tahu bahwa ini semua karena ia mampu menemukan rahasia 6 angka dan terus melatih kontrol halus atas sirkulasi Qi-nya. Karena ini, ia tidak hanya mendapatkan kontrol yang tepat atas Qi-nya, potensi di dalam dirinya juga dipaksa keluar. Terutama karena tetua menggunakan seni kebangkitan sejati padanya dan Su Ming memperoleh setetes darah berserker darinya. Hadiah-hadiah yang diberikan kepadanya oleh tetua benar-benar diserap ke dalam dirinya setelah ia berlatih kontrol halus berkali-kali di gunung dan dibantu oleh tekanan saat ia terus mendaki ke atas. Su Ming mengatupkan gigi sekali lagi dan terus bergerak maju dengan cepat. Suara dentuman teredam bergema di dalam tubuhnya dan pembuluh darah ke-60 segera termanifestasi. Saat Su Ming mendarat di langkah ke-301, pembuluh darah ke-67 termanifestasi dengan kekuatan eksplosif di tubuhnya. 67 pembuluh darah mengelilingi seluruh tubuh Su Ming dan membuatnya merasa seolah-olah ia memiliki energi dalam jumlah tak terbatas. Ia mungkin bermandikan keringat, tetapi tekad yang tak tergoyahkan di matanya menjadi semakin kuat. Su Ming tidak tahu jumlah kejutan yang ia bawa ke ratusan orang di lapangan saat ia bergerak dari langkah 248 ke langkah ke-301. Pemimpin suku-suku Gunung Hitam melihat ke arah patung, tiba-tiba. Ada tatapan serius yang jarang di wajahnya. 60 langkah lagi. Ketika musuh itu tidak bergerak, dia tidak mencolok, tetapi saat dia bergerak, dia mengejutkan dunia. Aku menunggu dia bergerak selama ini. Dia tidak mengecewakanku. Musuh masuk ke 30 besar. Lebih baik lagi, masuk ke 10 besar. Dia tidak bergerak sepanjang hari. Bahkan jika dia bergerak sekarang, dia hanya di peringkat ke-36, tidak seperti kemarin. Ada sedikit kecemburuan dalam suara orang yang berpura-pura berbicara dengan nada meremehkan di antara suara diskusi. Orang yang berbicara itu tiba-tiba membelalakan matanya dan menelan kata-kata yang baru saja akan ia ucapkan. Orang yang tiba-tiba terdiam itu bukan satu-satunya yang terkejut. Sampai saat itu, ratusan penonton di lapangan dan orang-orang menyerah dari tahap pertama semuanya membelalakan mata. Ada keheranan di wajah mereka. Beberapa dari mereka sudah bangkit dari posisi duduk mereka tanpa sadar. Dan ada beberapa yang bergerak maju secara naluriah menuju patung elang yang terletak sedikit lebih jauh dari mereka, seolah-olah mereka ingin melihat lebih jelas. Wanita tua dari suku naga gelap menatap patung elang tidak jauh dengan mata cerah bersinar dengan cahaya aneh. Ia menatap peringkat musuh. Para pemimpin suku lain juga menatap lekat-lekat pada patung-patung itu dengan wajah serius. Kepala penjaga suku Gunung Gelap, Ayah Beling, telah menjaga pandangannya tertuju pada peringkat di patung elang sejak awal. Dan sebagian besar perhatiannya tertuju pada peringkat Beling. Pada saat itu, ia mengabaikan putranya dan menatap nama musuh dan angka-angka yang menunjukkan jumlah langkah yang ia ambil di belakangnya meningkat dengan kecepatan eksponensial. Pada saat itu, seluruh lapangan diliputi keheningan total. Peringkat 19, musuh, 371 langkah. Pemandangan itu membuat sebagian besar orang yang melihatnya tidak percaya. Mereka mungkin telah menyaksikan keajaiban tadi malam, tetapi perubahan kali ini terlalu besar dibandingkan tadi malam. Jika tadi malam adalah keajaiban, maka pemandangan luar biasa yang terjadi saat ini hanya bisa disebut legenda. Dia bahkan tidak mengambil rentang 60 tarikan napas dan berhasil pergi dari langkah ke-248 ke langkah ke-371, dia berhasil mengambil lebih dari 120 langkah, dan yang diperlukan hanyalah kurang dari 60 tarikan napas. Wu Shen tidak bisa melakukannya. Chen Chong tidak bisa melakukannya. Bahkan Ye Wang membutuhkan lebih dari 2 jam untuk mengambil lebih dari 100 langkah. Siapa musuh? Di tengah suara tajam napas yang dihirup, lapangan diselimuti kegemparan. Kebisingan jauh lebih besar daripada tadi malam. Ini baru sore hari. Apa yang akan terjadi ketika malam tiba atau tengah malam?
Dengan kekuatan yang ia tunjukkan kepada kita kemarin, seberapa jauh dia akan melangkah? Peringkat apa yang akan ia peroleh pada akhirnya? Dia pasti akan masuk ke 10 besar. Ada orang-orang yang cemburu dengan pencapaian Su Ming, tetapi masih banyak dari mereka yang bukan siapa-siapa di dalam suku. Tidak peduli apakah itu Chen Chong, Wu Shen, atau bahkan orang-orang yang berada di peringkat 10 besar, 20 besar, atau bahkan 30 atau 40 besar. Orang-orang ini semua adalah keajaiban, jauh di atas mereka dan pantas dihormati. Ada juga kerinduan untuk mendekati orang-orang ini di dalam diri mereka. Namun pada saat yang sama, mereka juga menyimpan perasaan tidak puas dan ketidakberdayaan. Sekarang, mereka melihat seseorang yang tiba-tiba naik peringkat dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat keajaiban orang yang berada di tempat terakhir pada hari sebelumnya yang menggunakan momentum dan kecepatan yang tak terlukiskan untuk melaju dari tempat terakhir ke peringkat ke-19. Justru karena mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, sehingga mereka merasa bersemangat, seolah-olah Mo Su adalah diri mereka sendiri. Namun, orang-orang itu rumit. Ini bukan perubahan sikap yang sederhana. Di tengah kegembiraan mereka, mereka semua memiliki perasaan yang kompleks bersama dengan kekaguman. Perasaan-perasaan itu kusut satu sama lain dan membentuk emosi yang tidak mereka ketahui cara menggambarkannya. Mereka ingin dan berharap agar Su Ming terus bangkit dan memenuhi kerinduan mereka untuk terus melihat keajaiban. Namun mereka juga sangat cemburu bahwa orang yang bukan siapa-siapa seperti dia tiba-tiba bisa naik peringkat. Mereka hanya bisa berharap ia akan seperti mereka dan selamanya terjebak di bawah. 10 besar? Cih, aku rasa tidak. Dia hanya beruntung dan mungkin telah menggunakan semacam trik murahan untuk mencapai sejauh ini. Benar, lihat dia. Setiap kali dia melintasi jarak tertentu, dia harus beristirahat untuk waktu yang lama. Aku yakin disitulah letak rahasianya. Diskusi itu dipenuhi dengan kontradiksi. Orang-orang bersemangat sejenak dan cemburu di saat berikutnya. Namun pada saat itu, ada seorang pria tua dengan mulut tajam dan pipi monyet di tengah kerumunan. Mata pria tua itu bergerak seolah-olah sebuah pikiran, baru saja terlintas di benaknya. Ia sesekali akan mendekati orang-orang yang sedang berdiskusi mendalam dan menarik salah satu dari mereka ke belakang. Di bawah tatapan tidak puas mereka, ia akan menundukkan kepalanya dan bergumam di telinga mereka, lalu dengan cepat membuka bajunya sebelum menutupnya secepat itu, seolah-olah ia takut seseorang akan melihatnya. Orang-orang yang diseret keluar oleh pria tua itu semua melihatnya dengan aneh dengan tatapan tidak percaya. Namun setelah pria tua itu mengatakan sesuatu kepada mereka, sebagian besar dari mereka akan mempercayainya sedikit. Bahkan ada beberapa yang dibawa lebih jauh oleh pria tua itu untuk berdagang. Para peserta yang masih berada di dalam gunung berbagi perasaan kompleks dengan yang ada di lapangan. Kebanyakan dari mereka melihat lempengan di tangan mereka dan nama yang masuk ke pandangan mereka sejak malam sebelumnya. Mereka tidak tahu persis apa yang mereka rasakan. Ada perasaan kekaguman, kecemburuan, dan bahkan mungkin ketidakpercayaan di dalam diri mereka. Lei Chen mengalihkan pandangannya dari lempengan itu. Ada senyum kekanak-kanakan di bibirnya, tetapi masih ada ketidakpastian di matanya. Saat ia terus berjalan, ia terus bertanya-tanya apakah Mo Su adalah Su Ming. Sejak ia melihat nama Mo Su malam sebelumnya, wajah Su Ming segera muncul di kepalanya. Sekarang setelah ia melihat peringkat Mo Su semakin tinggi, dan ia berhasil masuk ke peringkat 19, selain merasa terkejut, ia juga mulai meragukan dirinya sendiri. Mungkin itu bukan dia. Beiling bermandikan keringat. Ia melihat orang yang disebut Mo Su naik peringkat. Ia menggelengkan kepalanya dan menundukkan kepalanya saat ia menghela napas. Dia sangat pandai bersabar. Mulai sekarang, ketenarannya pasti akan mengguncang bumi. Tapi ini tidak ada hubungannya denganku. Dia bukan dari sukuku. Tapi ada kata Su di namanya, aku benci kata itu. Ada juga si Kung, yang terletak di tangga yang lebih jauh. Ia tidak lagi peduli dengan Mo Su, yang tiba-tiba naik peringkat. Di matanya, orang itu telah melampaui banyak orang. Ia bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan si Kung. Saat ini, ia tertuju pada Beiling, yang berada tepat di depannya. Aku harus masuk ke 50 besar. Si Kung mengepalkan tinjunya dan berjalan maju dengan gigi terkatup. Ini adalah pertama kalinya Beiling melihat peringkat di lempengannya untuk waktu yang lama.
Ia melihat nama Mo Su, dan seperti Lei Chen, ada ketidakpastian di hatinya. Apakah itu dia? Bai Ling tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia tahu Su Ming adalah seorang berserker dan memiliki kekuatan, tetapi ia tidak percaya bahwa Su Ming seperti Mo Su, yang bersinar seperti matahari. Dibandingkan dengan mereka, orang yang benar-benar gugup bukanlah Ye Wang yang sama sekali tidak tahu apa yang terjadi, juga bukan Chen Chong dan Bisu, yang terlibat satu sama lain dalam persaingan sengit. Itu adalah Wu Shen. Wu Shen gugup. Ia melihat peringkat di lempengannya dan nama Mo Su, yang berhasil masuk ke peringkat 19 tiba-tiba. Wajahnya suram. Ia tidak yakin sekarang siapa di antara Bisu dan Mo Su yang merupakan tersangka terbesar yang mencuri darahnya. Namun itu bukanlah sumber kecemasannya. Ia panik atas kemungkinan disalib oleh tidak hanya satu, tetapi dua orang luar. Gimana ia mungkin bisa menunjukkan wajahnya setelah itu? Sialan. Wu Shen mengeluarkan geraman ganas yang rendah. Wajahnya pucat saat ia mengatupkan gigi. Tetapi ia maju dalam hiruk-pikuk. Seolah-olah ada raungan di kepalanya yang menyuruhnya untuk benar-benar tidak disalib. Semua orang di dalam 20 peringkat teratas bekerja keras. Saat Su Ming berhasil masuk ke peringkat mereka, ia segera mengubah situasi di dalam 20 besar. Itu mirip dengan batu yang dilemparkan ke air. Sementara ia menimbulkan riak di permukaan air, ia juga menyebabkan ikan di dalam air terkejut. Namun mereka beruntung bahwa sumber kejutan mereka, Mo Su, yang saat ini di peringkat 19, berhenti ketika ia tiba di langkah ke-271 dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Itu membuat mereka menghela napas lega dan dengan cepat melanjutkan ke atas, menggunakan kesempatan untuk meningkatkan jarak di antara mereka. Mereka takut. Mereka takut akan tindakan aneh yang dilakukan oleh orang yang disebut Mo Su. Mereka takut padanya, yang akan tidak mencolok ketika ia tidak bergerak. Ia akan membawa perubahan yang mengejutkan. Ini adalah pertama kalinya mereka begitu menyadari seseorang. Bahkan ketika mereka bergerak maju, mereka sesekali akan melihat apakah orang itu ikut bergerak. Mereka juga khawatir karena mereka memiliki perasaan bahwa setelah orang ini mulai bergerak sekali lagi, ia akan bergerak seperti guntur dan sangat mungkin masuk ke 10 besar. Su Ming duduk di langkah ke-371. Ia menduga bahwa ia mungkin telah menarik perhatian cukup banyak orang. Tetapi ia tidak pernah menyangka nama yang ia gunakan, Mo Su, telah membawa angin topan pada tahap pertama ujian. Selain Ye Wang, tidak ada seorang pun yang tidak tahu namanya. Bahkan ada penurunan besar dalam jumlah mata yang melihat 10 peringkat teratas yang malah memperhatikan peringkat Su Ming. Mereka menunggu saat berikutnya ia akan bergerak maju secara eksplosif sekali lagi. Su Ming tenang. Ia menutup matanya. Jumlah pembuluh darah yang beredar di bawah kehendaknya tidak lagi 67, tetapi 71. 71 pembuluh darah bersinar dalam cahaya merah cemerlang saat mereka mengelilingi tubuhnya. Saat mereka menghilang satu persatu, mereka akan muncul kembali. Saat Su Ming mengendalikan mereka dalam kondisi yang mendalam, ia tidak hanya memaksa keluar potensi latennya, tetapi ia juga memurnikan tubuhnya sendiri, sehingga ia bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan. Itu membuatnya menantikan seberapa cepat ia bisa melaju setelah ia bisa berlari dengan kecepatan penuh. Bagaimanapun, Su Ming unggul dalam kecepatan. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian senja. Sepanjang sore, sesekali akan ada kabut menuju lapangan dan mengangkut mereka yang menyerah. Ekspresi di wajah mereka juga perlahan berubah. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin baik ekspresi mereka terlihat saat mereka keluar dari gunung. Bahkan ada beberapa yang kembali dengan ekspresi kegembiraan. Saat senja tiba dan langit mulai gelap, sebagian besar nama yang berada di peringkat di bawah 60 berubah menjadi abu-abu pada 9 patung elang. Hanya ada 2 orang gigih yang tersisa. Peringkat 67, Wu La, 159 langkah. Peringkat 61, Bai Ling, 178 langkah.